Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Clan Dark dan Clan Poison telah dilenyapkan dalam satu malam oleh tangan dingin Cheon Ye-won. Kini hanya desas-desus tak menentu yang sekarang beredar di seluruh penjuru kultus demonik. Dua klan besar lenyap tanpa jejak yang jelas, menyisakan spekulasi di antara para penduduk kultus. Setelah memastikan kondisi penjaga jam stabil dan tak lagi dalam bahaya, Ye-won segera bersiap menuju tujuan berikutnya. Ia menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Dari informasi yang disampaikan oleh Wan Yi, Lord akan segera kembali ke kultus. Sebelum itu terjadi, ada dua saksi penting yang harus diamankan. Pernyataan tersebut membuat para pengikutnya terkejut. Mereka belum sempat bernafas lega, namun Ye-won telah memikirkan langkah berikutnya. Dalam diam, Ye-won merenung sejenak. Ketidakhadiran Lord dan 6 tetua klan telah memberinya celah untuk menyingkirkan Lady Mo tanpa banyak rintangan. Namun saat mereka kembali dari perjalanan, ia tahu mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha menghentikannya dengan cara apapun. Maka sebelum semua itu terjadi, Ye-won harus bergerak cepat dan menyiapkan segalanya. Di sisi lain, Wubong mengutarakan pendapatnya. Saat ini, hanya ada 4 tetua yang tersisa di kultus termasuk Ye-won. Di antara mereka, tetua ke-11 telah menyatakan dukungan dan setuju memberikan medali Gyo. Itu berarti, hanya tersisa 2 tetua lagi yang perlu dibujuk. Menurut Wubong, tetua ke-9 kemungkinan besar akan menjadi yang paling mudah diajak bekerja sama. Ye-won menanggapi pernyataan itu dengan tenang. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan menemui tetua ke-9 setelah proses perawatan Samajak selesai. Namun untuk saat ini, ada urusan yang lebih mendesak. Ia memutuskan untuk pergi ke klan Demon Sword terlebih dahulu. Narator menjelaskan bahwa tetua dewan ke-10 dari klan Demon Sword adalah salah satu dari hanya 2 wanita yang duduk sebagai tetua dewan dalam kultus demonik, selain tetua ke-4 Hang Suyu dari klan Son. Meskipun namanya mengesankan kekuatan besar, klan Demon Sword sejatinya hanya memiliki satu pendekar sejati, yaitu dirinya sendiri. Kediamannya yang besar dan megah, konon hanya dijaga oleh segelintir pelayan sewaan, tanpa satupun murid atau pengikut tetap. Wang Myung pernah mengatakan pada Ye-won bahwa di antara seluruh ketua, hanya ada 2 orang yang bahkan Sang Lord sendiri merasa sulit untuk dihadapi, karena kepribadian mereka yang sangat aneh dan tak terduga. Salah satunya adalah tetua ke-11 Wan Yi, dan yang lainnya adalah tetua ke-10 Yin Moha. Yin Moha dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup. Ia nyaris tidak pernah meninggalkan kediamannya kecuali jika menerima perintah langsung dari Sang Lord, dan ia hampir tidak pernah menerima tamu. Namun ada satu pengecualian misterius. Setiap beberapa tahun sekali, ia dikabarkan bertemu secara diam-diam dengan para pemimpin Clan Sword dan Clan Dark. Pertemuan itu selalu berlangsung jauh dari kastil utama, di puncak gunung terpencil yang sulit dijangkau siapapun. Kultus pernah mencoba mengirim mata-mata untuk memantau pertemuan tersebut, namun tidak satu pun berhasil mendekat. Keterampilan ketiga tetua itu terlalu tinggi untuk disepelekan. Tindak tanduk Yin Moha sering dicurigai, namun karena ia selalu kembali ke kediamannya dan tidak menunjukkan gerakan mencolok setelahnya, pengawasan dari pihak kultus perlahan dihentikan. Sudah 7 tahun sejak terakhir kali ia diawasi secara aktif. Ia tidak memiliki faksi, pengikut, atau pencapaian politik yang signifikan. Itulah sebabnya ia menempati posisi rendah di antara para tetua dewan. Namun Wang Myung secara pribadi mengakui bahwa dalam kemampuan bela diri, Yin Moha berada di atas dirinya. Pengakuan itu sempat membuat Ye-won tercengang. Wang Myung pun menegaskan bahwa kekuatan Yin Moha tak terbantahkan, namun kepribadiannya yang keras kepala dan sulit dipahami membuatnya mustahil untuk dinegosiasi. Karena itulah, Wang Myung menyarankan agar Ye-won membujuk tetua lain saja daripada mencoba berurusan dengan Yin Moha. Cheon Ye-won dan para pengikutnya tampak sedang menempuh perjalanan menuju kediaman klan Demon Sword. Langkah mereka akhirnya terhenti di depan pintu utama, gerbang besar yang berdiri kokoh dan sepi, seakan menjadi simbol dari penghuninya yang menyendiri. Tanpa ragu, Wubong maju dan mengetuk pintu besar itu beberapa kali dengan keras. Tak butuh waktu lama, dan pintu perlahan terbuka, memperlihatkan seorang penjaga yang menatap mereka dengan waspada. Sang penjaga segera melontarkan pertanyaan, berusaha mengetahui maksud kedatangan mereka. Dengan sikap sopan dan penuh hormat, Wubong menyampaikan bahwa orang yang berdiri di sampingnya adalah Cheon Ye-won, tetua ke-12 dari Dewan Kultus. Ia menambahkan bahwa mereka datang untuk menemui tetua ke-10 dan meminta agar penjaga itu segera menyampaikan kedatangan mereka. Wajah sang penjaga berubah, ekspresi keterkejutan tergambar jelas ketika matanya menatap sosok muda di hadapannya, seolah tidak percaya bahwa pria itu adalah seorang tetua. Tatapan itu tak luput dari perhatian Ye-won, yang hanya menghela nafas pelan lalu mengangkat tangan,
memperlihatkan medali giok resmi miliknya, lambang otoritas seorang tetua dewan. Melihat medali tersebut, penjaga itu langsung tersadar, lalu bergegas masuk untuk menyampaikan kabar kepada pemimpinnya. Beberapa saat kemudian, penjaga itu kembali dengan sikap hati-hati dan nada menyesal. Ia meminta maaf dan menanyakan apakah kedatangan Yewon adalah atas perintah langsung dari Sang Lord. Setelah mendapatkan jawaban bahwa kedatangan itu didasari atas inisiatif pribadi Yewon, sang penjaga kembali menundukkan kepala dan menyampaikan keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Pemimpin klan Demon Sword tidak menerima tamu siapapun, kecuali jika diperintahkan langsung oleh Sang Lord. Mendengar jawaban sang penjaga, Yewon mengusap dagunya sambil berpikir sejenak. Ia sempat menduga Yin Moha setidaknya akan memperlihatkan dirinya. Namun ucapan Wamyu kembali terngiang di benaknya. Perempuan itu memang terkenal keras kepala dan sulit ditebak. Menyadari pendekatan biasa tak akan berhasil, Yewon memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim, memancingnya keluar dengan provokasi terbuka. Dalam sekejap, energi milik Yewon meledak dari tubuhnya, menyapu udara sekitar dengan tekanan hebat. Angin berdesir tajam, membuat debu dan daun berterbangan. Sementara para pengikutnya refleks mundur karena terkejut. Aura dominasi itu cukup untuk membuat siapapun kehilangan keseimbangan. Namun bahkan dengan unjuk kekuatan sebesar itu, tidak ada tanggapan apapun dari dalam kediaman Yin Moha. Tak ingin membuang tenaga lebih lama, Yewon akhirnya menarik kembali energinya dan hanya berdiri diam, menatap pintu yang tertutup rapat dengan sorot dingin. Dalam hati, ia mengakui Yin Moha memang wanita yang keras kepala. Tanpa berkata apapun, Yewon menyampaikan pesan kepada penjaga agar disampaikan kepada pemimpin mereka. Pesan singkat namun menusuk itu berisi pertanyaan, apakah Yin Moha akan memilih jalan yang sama seperti Clan Dark dan Clan Sword? Penjaga itu menunduk dalam-dalam, lalu segera masuk untuk menyampaikan pesan tersebut. Mendengar isi pesan yang begitu menantang, Wang Hul sontak merasa cemas dan menanyakan maksud dari kata-kata Yewon tadi. Dengan tenang, Yewon menjelaskan bahwa ia hanya sedang menguji. Dari jawaban yang akan diterima, ia akan tahu apakah Yin Moha akan tetap sebagai pengamat atau berubah menjadi musuh. Sesaat kemudian, tiba-tiba aura liar menyembur dari dalam kediaman. Kekuatan itu begitu mencekam, memaksa semua orang di sekitar bereaksi waspada. Namun berbeda dari yang lain, Yewon justru tersenyum tipis. Bagi dirinya, pancaran energi itu adalah pertanda baik. Beberapa saat kemudian, pintu besar akhirnya terbuka kembali. Sang penjaga muncul, lalu dengan sopan menyampaikan bahwa pemimpinnya bersedia menemui Cheon Yewon secara langsung. Tampak Cheon Yewon telah memasuki kediaman klan Demon Sword. Setelah sampai di bangunan utama, sang penjaga segera menyampaikan kepada pemimpin klan bahwa tetua dewan ke-12 telah tiba. Yin Moha yang berdiri di balkon atas bangunan utama hanya memberi satu perintah singkat kepada penjaga itu untuk segera pergi. Dengan pedang tergenggam di tangan, ia membalikan badan dan menatap tajam ke arah Yewon yang berdiri di halaman bawah. Wang Hul dan Hupeng yang melihat pemandangan itu hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Mengapa tetua ke-10 membawa pedang saat menerima tamu? Tanpa ragu, Yin Moha menuruni tangga dengan langkah cepat, menunjukkan ketidaksabarannya untuk berhadapan langsung dengan tamu istimewa itu. Yewon tetap tenang, memberi hormat dan memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai tetua dewan ke-12. Namun perkenalan itu tidak mendapat sambutan hormat. Sebaliknya, Yin Moha langsung melontarkan celaan tajam. Dengan suara lantang, ia menyebut Yewon sebagai bajingan dan menegaskan bahwa dirinya tidak peduli apakah lawannya adalah Face Lord ataupun tetua dewan. Baginya, hanya Lord yang pantas dihormati. Yewon menatapnya tanpa ekspresi, hanya bergumam dalam hati, membenarkan apa yang pernah dikatakan Wamyu. Perempuan ini memang keras kepala. Tanpa banyak basa-basi, Yin Moha mencabut pedangnya dari sarung. Sorot matanya tajam, rahangnya mengeras, dan suara gemertak gigi terdengar jelas. Ia merasa terhina karena dituduh akan mengikuti jejak Clan Dark dan Clan Sword. Bagi Yin Moha, pertanyaan itu bukan sekedar provokasi, melainkan penghinaan atas harga dirinya sebagai pendekar. Tanpa peringatan, Yin Moha tiba-tiba melesat maju, berniat memberi pelajaran pada bocah kurang ajar yang berdiri di hadapannya. Moonku yang melihat itu langsung berseru panik, meminta Yewon untuk menghindar. Di saat yang sama, Yin Moha melancarkan teknik andalannya. Mata Yewon membelalak seketika. Gerakan itu, ia sangat mengenalnya. Tanpa ragu, Yewon segera mencabut pedangnya dari pinggang, menyelimuti dengan lapisan ki, lalu mengangkatnya untuk menahan serangan yang datang. Benturan antar pedang pun terjadi. Logam saring berbenturan, menciptakan dentingan tajam yang menggema di halaman. Yewon bertahan di tempat, menahan setiap tebasan Yin Moha tanpa mundur sedikit pun. Yin Moha mulai diliputi kebingungan. Ia tak pernah melihat teknik yang digunakan Yewon sebelumnya.
tapi serangannya terus dibatalkan, seolah setiap gerakan telah terbaca sepenuhnya. Merasa situasinya tidak menguntungkan, Yin Moha mundur beberapa langkah, menjaga jarak. Tatapannya tajam, namun dipenuhi tanda tanya. Ia bertanya, siapa sebenarnya Yewon? Bagaimana bocah itu bisa menghancurkan formasi pedangnya dengan begitu mudah? Alih-alih menjawab, Yewon justru melontarkan pertanyaan balik. Dari mana Yin Moha mempelajari teknik pedang itu? Yin Moha semakin bingung. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, bagaimana Yewon bisa mengenali tekniknya? Ia pun menjelaskan bahwa teknik yang digunakannya adalah warisan pedang milik klan Demon Sword. Yewon tampak tercengang mendengar pernyataan itu. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang pengetahuannya, Sword Demon tidak pernah meninggalkan murid. Hubong dan Wang Hul yang menyaksikan percakapan tersebut tak dapat menyembunyikan kebingungan mereka. Mereka pun bertanya, teknik apa sebenarnya yang dimaksud Yewon? Dengan nada serius, Yewon menjawab, True Demon Sword. Seketika itu juga, raut wajah Hubong dan Munku berubah drastis. Wang Hul pun hanya mampu menelan ludah. Dalam pikirannya, teknik True Demon Sword adalah warisan yang diyakini telah punah lebih dari 500 tahun lalu. Tapi yang lebih mengejutkan baginya bukan keberadaan teknik itu, melainkan kenyataan bahwa Cheon Yewon mampu membatalkannya hanya dengan satu tebasan pedang. Kini giliran Yin Moha yang mulai gelisah. Sorot matanya penuh kecemasan saat ia bertanya pada Yewon dengan suara menegang, apakah Yewon adalah penerus yang tidak dikenal itu? Yewon tampak bingung atas pertanyaan yang baru saja dilontarkan kepadanya. Sementara itu, di dalam benaknya, Yin Moha tenggelam dalam pusaran kebingungan yang tak kunjung reda. Ia berpikir keras mencoba memahami situasi yang tak masuk akal ini. Dari pengalamannya, tak mungkin pemimpin klan Sword mewariskan True Demon Sword kepada orang luar. Bahkan pemimpin klan Dark pun tidak pernah tahu menahu tentang keberadaan kitab rahasia itu. Maka satu pertanyaan besar menguasai pikirannya. Dari mana sebenarnya bocah di hadapannya mempelajari teknik yang seharusnya sudah lama lenyap dari dunia? Saat Yin Moha terdiam dalam kebingungan, Yewon perlahan membuka suara, meminta izin untuk mengajukan satu pertanyaan. Ia menanyakan, bagaimana Yin Moha bisa mempelajari teknik pedang tersebut. Namun Yin Moha sama sekali tidak melunak. Suaranya tetap keras dan penuh tekanan. Ia menegaskan bahwa True Demon Sword adalah teknik warisan eksklusif milik klan Demon Sword. Lalu ia menuntut Yewon untuk berkata jujur bagaimana Yewon bisa mengenal teknik itu. Yewon hanya menanggapinya dengan senyum kecil. Ia mengakui bahwa teknik yang digunakan Yin Moha memang benar adalah milik klan Demon Sword. Namun senyum itu tak bertahan lama. Wajahnya berubah serius, tatapannya menajam menembus lawannya. Dengan tenang namun tegas, Yewon melontarkan dugaan mengejutkan bahwa Yin Moha sebenarnya bukan berasal dari klan Demon Sword. Perkataan itu membakar emosi Yin Moha dalam sekejap. Giginya bergemertak, matanya melotot tajam, dan urat-urat di wajahnya mencuat karena amarah yang meluap. Nafasnya memburu, dan dalam kemarahan membara, ia melesat maju dengan pedang terhulus, berseru bahwa ia akan membuat Yewon berlutut dan mengakui kekuatannya. Yewon hanya berdiri diam, masih belum memahami mengapa Yin Moha begitu keras kepalanya ingin melawannya. Ia tahu betul, teknik Yin Moha tidak akan mampu menjatuhkannya, dan semakin ia pikirkan, semakin ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar warisan teknik pedang di balik amarah wanita itu. Pedang Yin Moha melesat tajam, membelah udara dan mengarah lurus ke tubuh Yewon. Dengan kecepatan luar biasa, Yewon menghindar, lalu menangkis serangan itu dengan gerakan presisi. Namun serangan itu hanyalah awal. Yin Moha mulai mengamuk, pedangnya menghujani Yewon dari segala arah dengan amukan yang membabi buta. Tapi semua itu bukanlah masalah besar bagi Yewon. Meski serangan datang bertubi-tubi dan nyaris tanpa jeda, ia masih mampu mengatasinya dengan tenang. Sambil terus bertahan, Yewon memperhatikan dengan seksama. Gerakan Yin Moha tidak asing, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa teknik yang digunakan Yin Moha telah dimodifikasi dari bentuk aslinya. Titik lemahnya telah dihilangkan. Ini bukan sekadar True Demon Sword seperti yang ia kenal, melainkan versi yang telah disempurnakan melalui pertarungan nyata. Yin Moha mulai menyeringai puas, seolah menantang Yewon untuk bertahan lebih lama. Ia percaya, tak peduli seberapa hebat lawannya, tak ada yang bisa menahan badai serangannya tanpa batas. Namun setelah melihat sejauh mana kemampuan Yin Moha, Yewon memutar pedangnya, menangkis serangan Yin Moha. Ia mulai menganggap pertarungan ini serius. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam duel sengit, saling jual beli serangan dari ujung ke ujung. Suara dentingan pedang menggema, dan angin dari sabetan mereka menggulung debu ke udara. Namun semakin lama, Yin Moha mulai kehilangan keunggulan. Serangannya ditahan dengan sempurna, bahkan ditebak langkah demi langkah. Ia memutuskan mundur beberapa langkah, menjaga jarak, lalu mengambil kuda-kuda. Kini,
ia bersiap untuk mengeluarkan kartu as, teknik pamungkas yang selama ini ia simpan untuk lawan-lawan yang dianggap remeh. Dalam benaknya, ia menggerutu bahwa bocah ini tak seharusnya membuatnya menggunakannya. Melihat perubahan posisi Yinmoha, Yewon langsung terkejut. Yinmoha kembali menerjang, kali ini dengan kekuatan penuh, menggabungkan semua kemampuannya ke dalam satu rangkaian teknik mematikan. Yewon dengan tenang menghadapi serangan maut itu. Gerakan demi gerakan dilancarkan dengan presisi sempurna oleh Yinmoha. Dari jurus pertama ke jurus berikutnya, aliran pedangnya bagaikan pusaran maut yang tak terhentikan. Namun alih-alih terdesak, Yewon justru terpukau. Dalam hati ia kagum, tak menyangka bahwa Yinmoha telah menguasai teknik sekompleks itu. Di sisi lain, Wang Hul yang mengamati dari jauh mulai diliputi kebingungan. Ia mengenali pola serangan Yinmoha, gerakannya, ritmenya, semuanya mirip dengan teknik Seven Demon Sword. Yinmoha yang sejak awal begitu percaya diri, mulai menunjukkan kegelisahan. Ia menyadari bahwa Yewon tidak hanya memahami True Demon Sword, tetapi juga memperlihatkan teknik yang sangat mirip dengan miliknya, namun dengan struktur formasi yang sepenuhnya berbeda. Perasaan tidak tenang mulai menggerogoti benaknya, tapi ia tetap maju, menebaskan pedangnya dengan keyakinan yang mulai goyah. Namun segalanya tak berjalan sesuai harapan. Serangannya kembali dihindari dengan gerakan elegan oleh Yewon. Tak hanya itu, tubuhnya seolah tertarik maju oleh kekuatan tak terlihat, kehilangan keseimbangan di tengah momentum yang ia ciptakan sendiri. Dalam sekejap, Yewon memutar tubuh dan melancarkan serangan balasan. Dentuman keras terdengar saat pedang Yinmoha terlempar ke udara, lepas dari genggamannya. Tubuhnya sendiri ikut terputar, melayang tak terkendali sebelum akhirnya jatuh bebas. Bersamaan dengan itu, Yewon menerjang kembali dengan pedang terhunus. Di tengah jatuhnya, matanya menangkap kilauan bilah pedang Yewon yang siap menghujam. Ia menutup rapat matanya, melindungi wajahnya dengan tangan. Tubuhnya menghantam lantai batu dengan keras. Saat Yinmoha berusaha bangkit, Yewon telah berdiri di belakangnya. Ujung pedangnya terarah tepat ke leher. Dengan suara datar dan penuh tekanan, Yewon melemparkan pertanyaan, apakah pertarungan ini ingin dilanjutkan? Yinmoha terdiam, tatapannya mengarah tajam pada Yewon, penuh dengan rasa kesal yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam hatinya, ia yakin formasi pedang yang barusan digunakan Yewon adalah formasi yang sama seperti milik orang asing misterius yang pernah ia temui. Setelah keheningan sesaat, Yewon kembali membuka suara. Ia meminta Yinmoha menjawab satu hal, bagaimana ia bisa mempelajari teknik pedang itu. Yinmoha tak langsung menjawab. Ia mengangkat tangan kirinya dengan pasrah, lalu berkata dengan suara rendah namun mantap, bahwa ia tidak bisa mengatakannya. Jika harga dari kekalahan ini adalah kehilangan lengan, maka ia siap untuk menyerahkannya. Yewon mulai kehilangan kesabarannya. Kekerasan kepala wanita ini mulai membuatnya kesal. Namun di balik sikap keras itu, Yewon tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan, sesuatu yang bukan sekedar kehormatan atau sumpah kosong. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran itu. Setelah diam sejenak, Yewon mengubah pendekatannya. Ia mengajukan pertanyaan lain. Apakah Yinmoha memiliki hubungan dengan Clan Dark atau Clan Sword? Namun Yinmoha terlihat bingung, tak memahami maksud pertanyaan itu. Tatapan Yewon tiba-tiba berubah, dingin, tajam, dan penuh amarah. Suaranya pun merendah, namun setiap katanya mengandung ancaman yang tak terselubung. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah hidup berdampingan dengan dua klan busuk itu. Akhirnya, mata Yinmoha membelalak seolah menyadari sesuatu yang terlupakan. Dengan suara ragu namun tajam, ia bertanya, apakah Yewon adalah pangeran ketujuh dari kultus? Pertanyaan itu membuat Yewon sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Yinmoha yang dikenal menutup diri dari dunia luar ternyata mengetahui tentang identitas dirinya yang paling dijaga. Yinmoha kemudian mengungkapkan bahwa nama Yewon telah disebutkan berkali-kali dalam pertemuan para tetua saat ia lahir. Meski tak pernah bertemu secara langsung, keberadaan pangeran ketujuh selalu menjadi topik yang menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran di kalangan petinggi. Sementara itu, amarah di dada Yinmoha perlahan mereda. Ia mulai menyadari bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh Yewon bukanlah bentuk tuduhan, melainkan upaya untuk mengungkap kebenaran, untuk memastikan bahwa dirinya bukan bagian dari dua klan yang dibenci, Clan Dark dan Clan Sword. Salah paham yang membuncah karena amarah kini membuat Yinmoha merasa bersalah. Ia menarik nafas dalam, lalu berdiri perlahan. Dengan suara lebih tenang, ia berkata bahwa memang ada hubungan antara dirinya dengan kedua klan itu, namun bukan hubungan yang baik. Itu adalah hubungan yang penuh kebencian. Yinmoha mulai mengurai kisah lama yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Sebuah cerita yang terlupakan oleh waktu namun tetap membara di dalam hatinya. Sekitar 500 tahun yang lalu, Sword Demon, sang pendiri teknik pedang yang melegenda,
memiliki 3 kandidat murid, Mo Jurang, Yeon Hongsu, dan Kyung Cheon. Dalam tradisi klan Demon Sword, hanya satu orang yang boleh mewarisi teknik utama secara utuh. Maka Sword Demon memutuskan untuk memilih satu dari ketiganya yang paling unggul untuk menjadi penerus resmi klan. 2 sisanya akan dijadikan pengawal pribadi bagi Jeon Woo-hwa, Lord Sekte Heavenly Demon pada masa itu, sebuah posisi terhormat meski bukan pewaris inti. Namun keadaan tak berkembang seperti yang diharapkan. Kyung Cheon dan Mo Jurang yang sejak awal menunjukkan bakat luar biasa, mulai menunjukkan ambisi yang berlebihan. Mereka tak hanya ingin menjadi pewaris, mereka juga ingin memperkuat posisi mereka dengan cara menikahi sang Lord Sekte. Di balik layar, keduanya diam-diam mendapatkan dukungan dari klan-klan menengah yang ingin memperoleh pengaruh lebih besar melalui mereka. Ketamakan dan intrik pun mulai menyelimuti hubungan ketiganya. Sword Demon merasa dihianati. Bagi dirinya yang menjunjung tinggi kesetiaan terhadap sekte di atas segalanya, tindakan itu adalah bentuk pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia pun memutuskan untuk membubarkan seluruh hubungan murid, guru, dan menyingkirkan ketiganya sekaligus. Ia percaya bahwa ketenaran serta reputasinya telah meracuni hati para murid dan menanamkan ambisi yang keliru. Namun dari ketiga murid tersebut, hanya satu yang tetap setia dalam diam, Yeon Hongsu, leluhur Yin Moha. Ia tak pernah terlibat dalam ambisi politik atau permainan kekuasaan. Keinginannya hanya satu, menjaga garis warisan dan melanjutkan ajaran gurunya. Namun karena keputusan Sword Demon yang menyeluruh, ia pun ikut terbuang. Meski begitu, ia tak pernah melupakan sang guru ataupun ajaran yang telah diterimanya. Ketika Sword Demon meninggal dunia tanpa menunjuk murid resmi, garis warisan klan Demon Sword resmi dinyatakan terputus. Dalam upaya melestarikan ajaran yang telah diwariskan kepadanya, Yeon Hongsu membentuk kembali klan Demon Sword dengan identitas baru, mengeklaim dirinya sebagai pewaris sejati. Namun Dewan Tetua menolak klaim tersebut, berpegang pada fakta bahwa ia adalah murid buangan. Yang lebih menyakitkan, Dewan justru mengakui 2 pengkhianat itu, Kyung Cheon dan Mo Jurang, sebagai penerus ajaran Sword Demon. Mereka masing-masing mendirikan klan Sword dan klan Dark, 2 klan besar yang kemudian mengakar kuat dalam struktur sekte. Yeon Hongsu tak tinggal diam. Ia mengajukan protes keras di hadapan sekte, tetapi protes itu dibalas dengan hukuman penjara selama 10 tahun atas tuduhan menghina keluarga pemimpin sekte yang baru. Ketika akhirnya dibebaskan, klan Sword dan klan Dark telah tumbuh menjadi kekuatan besar yang tak bisa dijatuhkan begitu saja. Dalam amarah dan tekad yang membara, Yeon Hongsu membentuk kembali klan Demon Sword sebagai simbol perlawanan dan pemulihan kehormatan. Klan itu dibentuk dengan 3 tujuan utama. Pertama, untuk melanjutkan garis keturunan ajaran Sword Demon dan mengembalikan nama baik sang guru. Kedua, untuk menyempurnakan kembali teknik sejati yang diwariskan oleh Sword Demon, True Demon Sword. Yeon yang menyimak kisah itu dengan penuh perhatian mulai merasakan keganjilan. Ia masih bisa memahami jika teknik True Demon Sword berhasil dipulihkan dan disempurnakan selama 5 abad. Namun satu hal tetap menjadi teka-teki di kepalanya. Bagaimana Yin Moha bisa mengetahui 24 Demon Sword, teknik tingkat tinggi yang baru diciptakan pasca pertarungan melawan Blade God, dan yang lahir dari analisis mendalam atas teknik pedang penghancur yang sangat kompleks. Pertanyaan itu terus berputar di benak Yeon. Namun sebelum ia bisa menyelami lebih jauh, Yin Moha mengungkapkan tujuan ketiga dari klannya yang tak kalah penting dan membakar semangatnya selama ini. Kesetiaan mutlak kepada Sang Lord dan kepada kultus, serta tekad yang diwariskan oleh leluhurnya untuk merebut kembali kehormatan klan Demon Sword yang sejati, yang kini berada dalam cengkraman 2 klan busuk, klan Sword dan klan Dark. Yeon cukup terkejut setelah mendengar cerita panjang itu. Dalam hatinya, ia teringat akan penuturan Hwamyu yang selama ini menggambarkan para mantan murid Sword Demon sebagai sosok-sosok yang hanya dipenuhi keserakahan dan ambisi buta. Namun kini, ia mengetahui bahwa di antara mereka pernah ada satu orang, Yeon Hongsu, yang berusaha setia mengikuti kehendak sejati sang guru. Pemahaman itu menggugurkan prasangkanya dan menumbuhkan rasa hormat yang dalam. Merenungi kesetiaan yang telah dipertahankan selama lebih dari 5 abad, Yeon memberi pengakuan kepada Yin Moha bahwa pengabdian seperti itu sungguh luar biasa. Ia menyimpulkan dengan tulus bahwa klan Demon Sword lah yang sebenarnya mewarisi semangat dan kehendak asli dari Sword Demon. Pernyataan itu membuat Yin Moha terdiam. Hatinya yang selama ini membeku perlahan mencair. Ada ketulusan dalam kata-kata Yeon menembus dinding keyakinannya, ketulusan yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Matanya memanas, diliputi haru yang tak bisa ia sembunyikan. Kata-kata itu adalah sesuatu yang selama ini ingin didengar oleh generasinya. Dari generasi ke generasi, ia membayangkan andai saja ayahnya atau bahkan leluhurnya masih hidup, mereka pasti akan menangis bahagia mendengarnya. Yeon lalu melangkah ke depan dengan sikap hormat, bukan hanya sebagai seorang pendekar, tetapi sebagai seseorang yang mengakui garis darah dan kehormatan lawan bicaranya.
Di hadapan tetua Dewan ke-10 sekte, sekaligus pewaris sejati klan Demon Sword, ia menyampaikan permohonan, bukan perintah, bukan tuntutan, melainkan sebuah permohonan tulus. Ia memohon agar Yinmoha bersedia menjadi saksinya dalam sidang penetapan posisi Vice Lord, sebuah posisi penting yang hanya bisa ia capai jika mendapat pengakuan dari para tetua dan klan-klan besar. Dan bila Yinmoha bersedia berdiri di pihaknya, Yewon bersumpah bahwa era di mana keenam klan besar mengendalikan sekte ini dengan keserakahan dan politik kotor akan segera berakhir. Perkataan Yewon membuat Yinmoha terhenyak, kedua matanya membulat dan alis kirinya terangkat tinggi, menunjukkan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam hati, ia sempat mengira Yewon sedang bercanda atau mungkin sedang menggertak. Baginya, menggulingkan 6 klan utama bukanlah perkara sepele. Andai sesederhana itu, leluhurnya pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun sebelum sempat melontarkan keberatan, Hubung maju selangkah dan langsung menegaskan bahwa ucapan Yewon bukanlah kebohongan. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa klan Poison telah dimusnahkan sepenuhnya. Tak hanya itu, setiap anggota klan Dark yang masih tersisa di dalam wilayah sekte, termasuk Lady Mo, telah dieliminasi. Kabar itu membuat Yinmoha terdiam membeku, tatapannya kosong, mulutnya sedikit terbuka. Ia tidak bisa langsung mempercayainya. Ya, karena memang dia mengisolasi diri dari dunia luar, jadi tidak mendengar desas-desus tragedi yang baru saja terjadi. Yewon kembali menegaskan kebenaran ucapan pengikutnya. Ia menatap Yinmoha dengan sorot penuh keteguhan, menyampaikan janji, jika Yinmoha bersedia bekerja sama dengannya, maka ia sendiri yang akan turun tangan menghadapi dan mengalahkan tetua dewan pertama dari klan Dark. Lebih dari itu, Yewon juga akan membantu Yinmoha mewarisi kehendak sejati dari Sword Demon. Namun pernyataan terakhir itu membuat Yinmoha semakin bingung. Melihat kebingungan lawannya, Yewon memperjelas maksudnya. Ia menyatakan bahwa ia akan menyerahkan ilmu bela diri peninggalan asli Sword Demon kepada Yinmoha secara utuh. Tentu saja, Yinmoha terkejut, dadanya bergemuruh, pikirannya bergejolak. Dengan ragu, ia kembali mempertanyakan bagaimana Yewon bisa menguasai teknik-teknik rahasia yang seharusnya hanya dimiliki oleh pewaris Sword Demon. Sejenak, angin dingin berhembus pelan di antara mereka, menciptakan jeda yang sunyi namun penuh makna. Dan dalam kesunyian itu, Yewon mengungkapkan asal-usul sebenarnya dari Demonic Academy, sebuah tempat yang selama ini dikenal sebagai tempat pelatihan elit para pendekar muda. Tujuan sejatinya bukan hanya mendidik para murid, tetapi untuk menemukan satu sosok pewaris sejati, penerus Sword Demon berikutnya. Mereka yang berhasil bertahan dan lulus ujian ke-6 akan dihadiahi kitab rahasia yang berisi seluruh teknik dan warisan ilmu bela diri Sword Demon secara lengkap. Seperti yang kita duga, wanita ini tetap keras kepala. Ia tetap bersikukuh pada keraguannya. Yinmoha masih belum sepenuhnya mempercayai ucapan Yewon. Namun Yewon tidak ambil pusing. Tanpa sekata-kata pun, ia mengibaskan pedangnya pelan, lalu mengambil posisi. Ia akan menunjukkan kebenaran bukan lewat kata, melainkan melalui teknik sejati peninggalan Sword Demon. Saat Yewon menapakkan kakinya, energi dalam jumlah besar langsung terpancar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya bergetar. Ia mengambil kuda-kuda yang khas, lalu dalam sekejap melesat maju, menggunakan teknik True Demon Sword. Gerakannya bersih, cepat, dan sangat presisi. Tebasan yang ia lancarkan nyaris tak menyisakan celah, seolah menyatu dengan kehendak pedangnya. Para pengikut Yewon terpukau. Mereka berdiri membisu, menyaksikan setiap gerakan dengan mata terbelalak. Tapi yang paling terkejut adalah Yinmoha. Matanya membulat, tubuhnya menegang. Ia tak dapat menyembunyikan keterpukauannya. Dalam hati, ia mengakui itulah teknik asli milik Sword Demon yang selama ini hanya ada dalam catatan dan legenda. Namun, Yewon tidak berhenti di sana. Ia terus melanjutkan teknik berikutnya. Bila pedangnya menari di udara, membelah ruang dengan gerakan halus namun mematikan. Setiap langkah dan tebasan dilakukan berurutan, tanpa cacat, penuh kendali. Fokus terpancar dari tatapan matanya. Tak satu pun gerakannya dilakukan secara sembarangan. Hingga akhirnya, teknik pertama dari 24 Demon Sword berhasil ia lancarkan dengan sempurna. Wang Hul terdiam, terpana. Ia bisa merasakan kekuatan teknik itu yang justru semakin meningkat seiring berjalannya setiap urutan. Itulah kekuatan sejati dari warisan Sword Demon, sebuah ilmu bela diri legendaris yang kini ditunjukkan langsung oleh pewarisahnya, Jeon Yewon. Yinmoha menatap pertunjukan itu tanpa berkata-kata. Air mata nyaris tumpah dari sudut matanya, namun ia berusaha menahannya. Hatinya diliputi rasa haru yang luar biasa. 24 teknik pedang yang selama ini menjadi beban di dalam pikirannya, sumber dari segala kebimbangan dan pencarian yang tak kunjung usai, kini diperlihatkan dengan bentuk sejatinya. Semua keraguan yang selama ini mengikatnya sekuat apapun ia mencoba melawan, akhirnya lenyap. Dengan tenang, Yinmoha menurunkan tubuhnya dan duduk bersila.
Nafasnya perlahan teratur. Di hadapannya berdiri pewaris sejati Sword Demon, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat wujud sejati dari teknik Demon Sword yang telah ia perjuangkan sepanjang hayatnya. Tiba-tiba, cahaya lembut mulai berpendar di sekitar tubuh Yin Moha. Angin berhembus memutar, mengikuti aliran energi yang bangkit dari dalam dirinya. Aura yang terpancar darinya terasa murni dan kuat. Wang Hul sampai ternganga, matanya membelalak, menyaksikan pemandangan langka di depan mata. Yin Moha tengah mengalami proses penyatuan 5 Chi. Yiwon yang berdiri tak jauh langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Itu adalah pertanda pencerahan, proses kunci yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat Grandmaster sejati. Ia tahu, momen seperti ini tidak boleh diganggu, bahkan oleh fluktuasi energi sekecil apapun. Namun di tengah keheningan suci itu, bahaya datang tanpa peringatan. Sebuah jarum tipis meluncur cepat dari kejauhan, mengarah lurus ke Yin Moha. Tujuannya jelas, menggagalkan penyatuan 5 Chi. Dengan refleks luar biasa, Yiwon bergerak. Ia mengayunkan tangan dan melepaskan ki superior untuk membelokkan lintasan jarum tersebut. Jarum itu terpental dan langsung ditangkap oleh Hubung di udara. Begitu melihat bentuknya, wajah Hubung langsung berubah. Itu adalah jarum beracun kelas tinggi. Wang Hul yang ikut merasakan kehadiran asing segera melesat ke arah sumbernya. Seorang penyusup tengah melarikan diri dengan kecepatan penuh, tapi Wang Hul lebih cepat. Dalam satu gerakan lincah, ia mencengkram leher penjahat itu dan menjatuhkannya ke tanah. Dengan dingin, ia memperingatkan agar tak mencoba melawan. Namun ternyata ancaman tak hanya datang dari satu orang. Penjahat kedua sudah lebih dulu diamankan oleh Yewon. Tapi sebelum interogasi dimulai, penjahat yang ditangkap Wang Hul tiba-tiba menggertakkan giginya. Mulutnya berbusa dalam sekejap. Ia telah menelan racun untuk bunuh diri. Melihat itu, Wang Hul langsung berseru memperingatkan Yewon. Yewon merespon dengan cepat. Ia mengulurkan tangan ke arah penjahat yang ia tangkap, membuat si penjahat panik. Dengan superiority, Yewon mencabut gigi geraham dari mulut penjahat itu. Dan benar saja, di bawah gigi itu terdapat kantung racun yang siap meledak jika digigit. Setelah mengamankan racun tersebut, Yewon segera memerintahkan para pengikutnya untuk mengawal proses pencerahan Yin Moha. Tanpa ragu, para pengikutnya langsung mengangguk. Mereka mengepung area sekeliling Yin Moha dengan formasi defensif, bersiap melindungi wanita itu dari gangguan apapun. Pencerahan Yin Moha kini menjadi prioritas utama, tidak boleh ada lagi yang mengganggu. Yewon menatap gigi geraham yang baru saja ia cabut. Ia menyadari bahwa penjahat di hadapannya berniat bunuh diri menggunakan racun yang tersembunyi di sana. Dengan tenang, ia menotok titik nadi di leher pria itu, membuka jalur suara agar ia bisa berbicara. Tanpa membuang waktu, Yewon bertanya siapa yang memerintahkannya. Namun penjahat itu hanya menatap dingin, tak ada jawaban. Yewon tidak terlihat kecewa, ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali menotok titik suara pria itu, membuatnya kembali bisu. Senyumnya berubah menjadi seringai tajam, pertanda jelas bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika pria itu tetap bungkam. Suara tulang yang patah terdengar jelas saat Yewon mematahkan satu jari tangan penjahat itu. Raut pria itu langsung mengerut menahan sakit, tubuhnya gemetar hebat, tak ada suara lolos dari mulutnya, hanya erangan tanpa bunyi, penuh penderitaan. Masih dengan ekspresi tenang, Yewon menunduk sedikit, menatap mata penjahat itu sambil memberi isyarat. Jika pria itu ingin menyerah dan mulai bicara, cukup gerakan bola matanya ke atas dan ke bawah. Namun tidak ada tanggapan lagi. Yewon kembali bergerak. Satu persatu jari tangannya dilumpuhkan. Penjahat itu mulai menggertakkan giginya. Busa muncul di sudut bibirnya. Tubuhnya menegang karena rasa sakit yang luar biasa. Ia memilih menderita dalam diam daripada membocorkan informasi. Tapi entah berapa lama ia akan bertahan. Para pengikut Yewon terus mengamati proses penyatuan 5 Chi yang tengah dialami oleh Yin Moha. Angin spiritual berputar semakin kencang mengelilingi tubuh wanita itu, menciptakan pusaran aura yang menekan udara di sekitarnya. Perlahan, retakan-retakan halus mulai muncul di permukaan kulitnya, pertanda bahwa rekonstruksi tubuh sebagai Grandmaster sejati telah dimulai. Yewon berdiri dalam diam, memperhatikan proses itu dengan tenang dan penuh rasa ingin tahu, menanti hasil akhir dari transformasi yang sedang berlangsung di hadapannya. Retakan di tubuh Yin Moha kini menyebar merata, bersinar terang seakan cangkang lama tengah pecah untuk melahirkan sosok baru. Cahaya putih keemasan memancar dari pori-porinya, membuat semua orang yang melihatnya tertegun. Hubung dan Wang Hul bingung dan tak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Lalu dalam sekejap, cahaya itu mereda. Proses penyatuan Chi telah selesai. Yin Moha kini berdiri dengan postur tegak dan wajah yang tampak jauh lebih muda serta bersinar. Semua kerutan yang dahulu menghiasi wajahnya telah lenyap, digantikan oleh kelembutan dan ketegasan seorang master sejati. Ia perlahan membuka mata, tatapannya jernih dan dalam, seolah baru terlahir kembali. Tanpa sepatah kata pun, Yin Moha melangkah menuju tangga tempat Yewon berdiri.
Setibanya di hadapan sang pangeran, ia berlutut dengan penuh hormat. Suaranya lantang namun syarat emosi, memperkenalkan dirinya sebagai tetua ke-10 dari klan Demon Sword. Ia menyatakan sumpahnya untuk bekerja sama dengan pewaris sejati dari klan Demon Sword, Pangeran Cheon Ye-won. Melihat perubahan fisik Yin Moha setelah penyatuan 5G, Wang Gul dan Hubong tak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Tak disangka, wanita yang sebelumnya tampil tegas dan penuh tekanan batin itu kini tampak lebih muda, memesona, dan memiliki aura yang lebih agung dari sebelumnya. Sementara itu, Ye-won merasa puas. Yin Moha bukan hanya telah menjadi saksi keduanya, tetapi juga kini menjadi salah satu bawahannya yang paling terpercaya. Apalagi menurut Guardian Kiri, Yin Moha termasuk salah satu seniman bela diri terhebat yang pernah dimiliki oleh Guldus. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah ke perpustakaan milik klan Demon Sword. Di tempat sunyi yang dipenuhi aroma kertas tua dan kitab-kitab kuno, Ye-won dan para pengikutnya sedang berbincang bersama Yin Moha. Dalam suasana serius, Yin Moha menyampaikan kekesalannya saat mengetahui bahwa salah satu pengikut setianya yang telah bekerja selama 10 tahun ternyata adalah mata-mata dari klan Sword. Ye-won pun mulai mempertanyakan lebih dalam mengenai latar belakang permasalahan Yin Moha dengan dua klan busuk itu, klan Sword dan klan Dark. Yin Moha sempat terdiam sejenak, seolah mengingat kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia kemudian mulai bercerita. 8 tahun lalu, pada suatu malam saat ia sedang berlatih sendirian di ruang pribadinya, seorang pria misterius tiba-tiba muncul. Pria itu mengenakan penutup wajah, menyembunyikan hampir seluruh identitasnya, namun tak bisa menyembunyikan sorot matanya yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Sebagai tetua dan penjaga kehormatan klan, Yin Moha tidak bisa membiarkan penyusup itu bebas berkeliaran dan langsung terlibat pertarungan dengannya. Namun perlawanan itu hanya berlangsung singkat. Yin Moha kalah hanya dengan satu teknik. Pria tersebut tidak membunuhnya, justru memuji upaya Yin Moha dalam membangkitkan kembali kekuatan Demon Sword. Setelah itu, ia memberikan tawaran yang tak pernah terlupakan. Jika Yin Moha benar-benar ingin melanjutkan garis keturunan klan Demon Sword, maka ia diminta datang 4 hari kemudian ke puncak Ohyun, sebuah tempat terpencil di bagian selatan Gunung Siwan. Setelah menyampaikan pesan itu, pria misterius itu menghilang dalam gelap malam. Karena suaranya sengaja diubah, Yin Moha tidak pernah bisa mengenali siapa sebenarnya orang itu. Setelah merenung cukup lama, Yin Moha akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan misterius itu dan pergi menuju puncak Ohyun. Keputusannya bukan tanpa alasan. Pria misterius tersebut sempat menyebutkan banyak hal penting tentang True Demon Sword dan garis keturunan Demon Sword Clan. Rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Namun saat tiba di puncak yang sunyi dan diselimuti kabut itu, Yin Moha justru dikejutkan oleh kehadiran dua orang yang tidak pernah ia sangka akan berada di sana. Kyung Bonggi, pemimpin dari klan Sword, dan Mu Jinwon, pemimpin dari klan Dark. Kehadiran dua tokoh besar itu membuat suasana terasa semakin tegang dan membingungkan. Tetapi keterkejutannya belum berakhir. Pria misterius yang mengundangnya pun muncul tak lama kemudian. Langkahnya tenang dan penuh wibawa. Kyung Bonggi mencoba mendesak pria itu mengungkapkan identitas aslinya. Namun pria misterius tersebut menolak, menganggap hal itu tidak penting. Ia meminta mereka bertiga cukup memanggilnya sebagai tanpa nama. Tanpa nama lalu menyampaikan alasan sebenarnya mengapa ia mengumpulkan ketiga tokoh dari klan yang saling bertentangan itu. Ia ingin mewariskan teknik True Demon Sword kepada seseorang yang benar-benar memegang teguh prinsip-prinsip yang dahulu dijunjung tinggi oleh Sword Demon, sebuah prinsip yang telah lama terkubur di tengah ambisi dan pengkhianatan. Pernyataan itu membuat ketiganya terkejut. Namun keterkejutan mereka berubah menjadi keterpanaan ketika tanpa nama mendemonstrasikan sebuah teknik pedang yang tidak mungkin salah dikenali. Teknik asli dari True Demon Sword. Gerakannya begitu presisi, kuat dan penuh aura tekanan, setara dengan kekuatan Heavenly Demonic Sword. Tanpa perlu banyak kata, ketiganya sadar bahwa apa yang mereka lihat bukanlah tipu daya, melainkan teknik sejati yang selama ini dianggap telah hilang. Mu Jinwon kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin tanpa nama bisa menguasai teknik yang sudah lama dianggap punah itu, dan apa tujuannya mengajarkannya kepada mereka. Namun tanpa nama menolak memberi jawaban rinci. Ia hanya menyampaikan bahwa asal-usulnya tidak penting. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah memastikan teknik True Demon Sword diwariskan kepada orang-orang yang benar-benar pantas, mereka yang masih setia pada warisan sejati Sword Demon. Mendengar pernyataan tanpa nama, Yin Moha langsung menolak dengan keras. Ia menegaskan bahwa Kyung Cheon dan Mo Jurang, dua tokoh masa lalu yang telah mengecewakan Sword Demon,
telah dicampakkan karena pengkhianatan mereka. Baginya, keturunan dari dua pengkhianat itu tak pantas, bahkan tak berhak mempelajari teknik True Demon Sword. Ucapan itu langsung memicu emosi Kyung Bonggi dan Woo Jin-won. Mendengar leluhur mereka dihina di hadapan mereka sendiri, keduanya menunjukkan amarah yang membara. Tatapan tajam menusuk ke arah Yin Moha. Atmosfer menjadi tegang. Namun Yin Moha tak bergeming sedikit pun. Ia berdiri teguh dengan keberanian dan keyakinan penuh, karena yang ia sampaikan adalah kebenaran menurut warisan sejati yang ia anut. Saat ketiganya mulai bersih tegang dan pertikaian tak terelakkan, Tanpa Nama melangkah maju dengan ketenangan yang menekan. Dengan suara datar namun penuh otoritas, ia memerintahkan mereka untuk berhenti. Lalu dengan gerakan perlahan namun mantap, ia menarik pedangnya dari sarung. Dalam sekejap, Tanpa Nama mendemonstrasikan serangkaian teknik pedang. Gerakannya cepat, presisi, dan mengalir dengan kekuatan yang nyaris tak bisa diikuti oleh mata biasa. Ketiganya, Yin Moha, Kyung Bonggi, dan Woo Jin-won, hanya bisa terpana. Apa yang mereka lihat bukanlah sekedar teknik tinggi. Itu adalah warisan sejati dari Sword Demon yang pernah menggetarkan dunia bela diri. Sebelum mereka sempat mengajukan pertanyaan, Tanpa Nama menyebut nama dari teknik itu, 24 Demon Sword, sebuah teknik pamungkas, peninggalan terakhir Sword Demon yang dikabarkan telah hilang di telan sejarah. Tatapan Tanpa Nama menajam saat menatap ketiganya. Ia kemudian menyampaikan niatnya dengan tegas. Hari itu, ia akan mengajarkan True Demon Sword kepada mereka bertiga. Namun hanya satu orang, satu yang paling unggul dalam waktu 3 tahun, yang layak menerima warisan sejati 24 Demon Sword. Yin Moha melanjutkan ceritanya dengan nada berat. Setelah pertemuan itu, ia berlatih mati-matian, bersumpah bahwa teknik pamungkas tersebut tidak boleh jatuh ke tangan dua orang busuk itu, Kyung Bonggi dan Woo Jin-won. Dalam keyakinannya, ia mengira hanya dirinya lah yang berhasil menguasai teknik itu dengan sempurna. Namun kenyataan berkata lain. Tanpa ia duga, ki fundamental milik klan Ford dan klan Dark ternyata memiliki kemiripan dengan klan Demon Sword. Hal itu membuat kedua pemimpin klan itu juga berhasil menguasai True Demon Sword. Dan seperti dirinya, mereka kembali ke puncak Ohyun 3 tahun kemudian untuk memenuhi janji yang telah disepakati. Saat pertemuan kedua berlangsung, Tanpa Nama gagal menentukan siapa yang paling unggul di antara mereka. Tidak satu pun dari ketiganya menunjukkan keunggulan yang mutlak. Maka ia memberi waktu tambahan 2 tahun, kali ini dengan syarat yang lebih berat. Siapapun yang mampu menyempurnakan kelemahan yang masih ada dalam teknik True Demon Sword akan menjadi pewaris sah 24 Demon Sword. Sejak saat itu, Yin Moha mengasingkan diri. Ia mengasah teknik itu dengan seluruh jiwa dan raganya, seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Baginya, kompetisi ini adalah pertempuran batin yang mengerikan, karena ia sadar baik Kyung Bonggi maupun Woo Jin-won bukanlah lawan sembarangan. Keduanya adalah master bela diri terhebat di kultus. Jika teknik yang mereka kuasai saja tidak memiliki celah, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan mereka? Namun pada akhirnya, dalam pertemuan kedua itu pun tak ada pemenang. Tidak ada satupun di antara mereka mampu menyempurnakan teknik tersebut. Maka, Tanpa Nama mengajukan satu permintaan terakhir. Mereka bertiga harus meniru teknik pertama dari 24 Demon Sword yang pernah ia demonstrasikan 5 tahun sebelumnya. Teknik itu hanya pernah diperlihatkan sekali, tanpa instruksi, tanpa petunjuk. Ia memberi waktu 3 tahun. Kyung Bonggi langsung menyatakan keberatannya. Ia menyebut permintaan itu mustahil. Bagaimana mungkin mereka mampu menguasai teknik yang bahkan belum mereka pahami secara menyeluruh, apalagi hanya melihatnya 1 kali. Namun, Tanpa Nama hanya menjawab tenang. Teknik itu tidak membutuhkan pengendalian ki khusus. Tanpa banyak bicara, ia tiba-tiba mencabut pedangnya. Dalam sekejap, ia memperagakan satu teknik pedang yang membuat ketiganya terdiam. Itu adalah teknik pamungkas yang sebanding dengan 24 Demon Sword. Namun setelah demonstrasi itu berakhir, tubuh Tanpa Nama tampak melemah. Lengan dan kakinya bergetar, menandakan betapa besar beban dari teknik tersebut. Kedua pemimpin klan lainnya terlihat saling pandang, seolah menyadari sesuatu yang tak diungkapkan. Sementara Yin Moha hanya bisa menatap kosong, bingung, dan belum memahami makna dari teknik terakhir yang baru saja diperlihatkan di hadapannya. Setelah memperagakan teknik itu, Tanpa Nama menyampaikan bahwa siapapun di antara mereka yang mampu menguasai teknik pertama dari 24 Demon Sword akan dapat menandingi bahkan mengalahkan teknik pamungkas yang baru saja ia tunjukkan. Itulah tantangan terakhir yang ia berikan pada mereka bertiga sebelum menghilang. Sejak pertemuan itu, 3 tahun pun telah berlalu. Usai mendengar cerita panjang dari Yin Moha, akhirnya Cheon Ye-won mulai memahami kebenaran di balik cerita yang dulu pernah disampaikan oleh Guardian Kiri.
Banyak hal yang selama ini tampak kabur kini mulai terlihat jelas. Namun masih ada satu hal yang mengganjal dalam pikirannya. Maka ia pun bertanya, apakah setelah pertemuan 3 tahun lalu, Yin Moha pernah bertemu kembali dengan tanpa nama? Yin Moha menggeleng, ia belum pernah bertemu lagi sejak hari itu. Namun ia menambahkan bahwa pria misterius itu telah menetapkan pertemuan berikutnya akan berlangsung pada pertengahan bulan ini. Mengingat waktu yang semakin dekat, Yin Moha pun menagih janji Ye-won, janji untuk mewariskan teknik Demon Sword padanya. Ia menyatakan dengan tegas bahwa teknik itu harus ia kuasai demi menghentikan para pengkhianat yang telah menodai kehendak sejati dari Sword Demon. Ye-won terdiam sejenak. Dalam pikirannya, banyak pertanyaan yang mulai muncul. Bagaimana mungkin tanpa nama bisa mengetahui teknik 24 Demon Sword? Kemungkinan terbesarnya, orang itu telah melihat kitab rahasia yang disimpan di perpustakaan bawah tanah sekte. Namun untuk bisa mengakses tempat itu, seseorang harus terlebih dahulu lulus dari ujian ke-6 di Demonic Academy. Ujian tersulit yang tak pernah bisa dilampaui siapapun selama 70 tahun terakhir. Jika tanpa nama berhasil melewati ujian itu, maka identitasnya bukanlah orang sembarangan. Namun di luar semua misteri itu, ada satu hal lain yang justru membuat Ye-won jauh lebih penasaran, yaitu teknik terakhir yang diperagakan oleh tanpa nama. Sebuah teknik pedang yang diklaim mampu menandingi teknik pertama dari 24 Demon Sword. Sebuah klaim besar yang tak bisa diabaikan begitu saja. Untuk memastikan sesuatu, Ye-won pun bertanya pada Yin Moha, apakah ia masih mengingat bentuk teknik terakhir yang diperlihatkan oleh pria misterius itu 3 tahun lalu. Tanpa ragu, Yin Moha mengangguk. Ia menyampaikan bahwa ia masih mengingatnya. Mengetahui Yin Moha masih mengingat teknik yang diperagakan tanpa nama, Ye-won segera mengajaknya menuju ruang pelatihan. Tak lama kemudian, keduanya telah berdiri di tengah ruangan yang tenang dan tertutup, hanya diterangi cahaya lembut dari lentera di dinding. Tanpa banyak bicara, Ye-won memasang kuda-kuda. Dalam pikirannya, ia mencoba menerka teknik pedang seperti apa yang bisa diseimbangkan atau dinegasikan oleh teknik pertama dari 24 Demon Sword. Dalam satu gerakan tajam dan penuh presisi, Ye-won melesat ke depan, lalu melancarkan teknik pembuka dari Heavenly Demonic Sword Art, sebuah jurus yang hanya sedikit orang pernah lihat, apalagi kuasai. Yin Moha terbelalak, ia mengenali gerakan itu seketika. Teknik itu adalah jurus yang sama persis dengan yang diperagakan tanpa nama 3 tahun lalu. Namun kali ini, gerakannya lebih bersih, lebih sempurna, dan jauh lebih tajam. Aura yang terpancar dari tubuh Ye-won bahkan melebihi pria misterius itu. Setelah Ye-won menyelesaikan jurusnya, Yin Moha tak dapat menahan rasa penasaran. Ia segera bertanya, bagaimana mungkin Ye-won bisa menguasai teknik tersebut, dan bahkan melakukannya dengan lebih sempurna dibanding tanpa nama. Ye-won sendiri tampak masih diliputi keterkejutan. Fakta bahwa tanpa nama benar-benar mengetahui teknik pertama dari Heavenly Demonic Sword Art adalah hal yang luar biasa dan tentunya mencurigakan. Ia mengingat informasi yang pernah ia dengar bahwa bekas-bekas teknik pedang yang terukir di Monolith Sapphire telah disalin dan disimpan dalam sebuah buku rahasia di kediaman Lord Sekte. Itu bisa saja menjelaskan dari mana pria itu memperoleh dasar teknik tersebut. Namun tetap saja ada satu hal yang tak bisa dijelaskan. Jika tanpa nama memang adalah Lord Seon Yu-jong, bagaimana mungkin ia juga menguasai 24 Demon Sword? Untuk mempelajari teknik itu, seseorang harus melewati ujian ke-6 di Demonic Academy. Ujian yang belum pernah ada yang berhasil melewatinya selama lebih dari 70 tahun. Sementara usia Seon Yu-jong baru sekitar 50 tahun. Sungguh tidak masuk akal. Identitas tanpa nama kini menjadi misteri yang benar-benar menghantui benak Ye-won. Seorang ahli pedang yang mampu menguasai Heavenly Demonic Sword Art dan mengetahui teknik dari 24 Demon Sword. Tapi tak satu pun dari asal-usulnya dapat dipastikan. Karena itu, hanya ada satu jalan untuk menemukan kebenaran. Ye-won menyatakan tekadnya. Ia harus bertemu langsung dengan tanpa nama. Hanya dengan begitu, ia bisa mengungkap siapa sebenarnya pria misterius itu. Tampak Ye-won dan Yin Moha telah kembali dari ruang pelatihan. Begitu tiba, Yin Moha menyampaikan dengan tegas kepada para pengikut Ye-won bahwa mulai saat ini, ia akan berdiri di sisi Cheon Ye-won dan mendukungnya sepenuhnya. Pernyataan tersebut sontak mengejutkan Moon-gu dan Wang Hul. Tak menyangka, wanita yang selama ini terkenal sebagai sosok dingin dan tertutup itu akhirnya menyatakan dukungannya secara terbuka. Yin Moha melanjutkan bahwa demi mencapai tujuannya, ia harus menjadikan Cheon Ye-won sebagai Face Lord. Namun ia juga menyadari bahwa jalan menuju ke sana tidak akan mudah. Musuh Ye-won terlalu banyak. Meski ia percaya pada kemampuan luar biasa pemuda itu, Yin Moha tidak bisa memprediksi seberapa jauh 6 klan utama akan melangkah untuk menghentikannya.
Munku yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba merasa sesak di dadanya. Ia sendiri tidak paham apa yang sedang ia rasakan. Mungkin cemburu. Cemburu pada wanita yang berusia 50 tahun. Berusaha mengalihkan pikirannya, Munku akhirnya bersuara. Ia mengapresiasi niat baik Yin Moha terhadap Yewon, namun tak bisa menahan kekhawatiran. Jika Yin Moha meninggalkan kediamannya terlalu lama, bukankah hal itu justru akan memancing kewaspadaan Clansworth? Bisa saja mereka mencurigai gerak-geriknya. Yin Moha sempat terdiam sejenak, lalu dengan tenang ia mengangguk, membenarkan kekhawatiran itu. Namun sebelum suasana menjadi lebih serius, Wang Hul tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan santai, ia menepuk punggung Munku dan menyampaikan bahwa Munku tak perlu terlalu khawatir soal itu. Masih dengan senyum lebar, Wang Hul lalu mengajukan sebuah usulan kepada tetua dewan di hadapannya. Kini cerita beralih ke kediaman klan Flying Phantom. Jiang Yewon datang bersama Yin Moha dan para pengikutnya untuk menemui Wan Yi. Pria itu menyambut mereka dengan ramah, meski raut wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan saat melihat seorang wanita muda berdiri di belakang Yewon. Sementara itu, Munku terus mengamati gerak-gerik Yin Moha, seperti tak mempercayainya. Wajah Yin Moha tampak berkerut, menahan kesal. Tanpa basa-basi, ia menatap tajam ke arah Wan Yi dan mencibir bahwa Wan Yi rupanya masih saja mengenakan pakaian yang membuatnya terlihat seperti jomok. Ejekannya membuat Wan Yi sempat mendengus, namun ia membalas dengan tawa kecil sambil menahan jengkel. Ia merasa ada sesuatu dalam nada bicara kasar wanita itu yang terasa familiar. Tak butuh waktu lama, mata Wan Yi membelalak ketika ia mengenali siapa wanita muda di hadapannya. Ia terkejut. Wanita yang sempat ia anggap orang asing ternyata adalah tetua ke-10 dari klan Demon Sword, Yin Moha. Seketika, semangatnya bangkit, dan ia pun mengamati Yin Moha dengan takjub. Ekspresinya tampak begitu senang, namun ia iri saat menyadari bahwa tubuh wanita itu telah mengalami rekonstruksi, membuatnya tampak jauh lebih muda dan segar. Sementara itu, Yewon menyampaikan maksud kedatangannya. Ia meminta Wan Yi untuk membuatkan sebuah topeng wajah bagi Yin Moha. Wan Yi sempat bingung mendengar permintaan tersebut. Ia sempat mengira topeng itu ditujukan untuk menyembunyikan wajah Yin Moha yang telah berubah karena rekonstruksi tubuh. Namun Yewon segera menjelaskan bahwa bukan itu tujuannya. Ia membutuhkan seseorang untuk menggantikan posisi Yin Moha di kediamannya sebagai bentuk pengalihan. Maka dari itu, diperlukan topeng palsu yang menyerupai wajah Yin Moha sebelum mengalami rekonstruksi. Mendengar penjelasan itu, Wan Yi langsung memahami maksudnya. Dengan kehadiran sosok Yin Moha palsu yang tetap terlihat berada di kediamannya, Yin Moha yang asli kini dapat bergerak bebas sebagai pengawal pribadi Yewon tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak luar. Namun baru saja Wan Yi hendak mengutarakan pendapatnya, tiba-tiba Wang Hul yang berdiri tak jauh dari sana merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Narator berkata, Wan Yi menerima permintaan Cheon Yewon dan segera menuju ruang kerjanya untuk memulai membuat topeng yang dimaksud. Di sisi lain, Yewon yang belum sempat beristirahat bareng sehari pun sejak meninggalkan Demonic Academy, akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak selama 1 hari penuh. Sementara itu, Go Wang Hul dan Hu Bong memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunjungi orang tua mereka di klan masing-masing. Munku pun tak mau ketinggalan. Ia memilih pulang sejenak demi menjenguk adiknya yang hidup sendirian di klan Dragon Palm. Dan begitulah, 1 hari berlalu dalam ketenangan yang langka. Kini, kita kembali ke kediaman Wan Yi, markas klan Flying Phantom. Di sana tampak Samacak telah tiba. Dan begitu melihat Cheon Yewon, ia langsung membukukan badan dalam-dalam, meminta maaf karena sempat membuat sang pewaris khawatir. Yewon segera menanyakan keadaannya. Samacak pun menjawab dengan tenang bahwa kondisinya telah membaik. Ia hanya menderita luka dalam, namun masih bisa bergerak dengan leluasa. Berbeda halnya dengan Baekgi yang mengalami luka luar cukup parah dan mungkin belum akan bisa bergerak dalam beberapa hari ke depan. Merasa bersalah, Yewon menyampaikan permintaan maaf karena telah menyeret Samacak ke dalam bahaya. Namun Samacak justru meminta agar Yewon tidak perlu merasa bersalah. Baginya, melindungi tuannya adalah tugas sekaligus kehormatan. Tak lama kemudian, suasana menjadi lebih hidup. Bawahan Yewon lainnya mulai berdatangan kembali. Di antara mereka, Hu Bong muncul paling mencolok dengan sorak penuh semangat, menghampiri Yewon sambil berteriak lantang. "Tuan muda, anak buah pertamamu Hu Bong sudah kembali nih!" Yewon menanyakan kabar orang tua Hu Bong di rumah. Dengan wajah cerah, Hu Bong menjawab bahwa keduanya dalam keadaan sehat. Ia lalu berbalik bertanya kepada Munku tentang keadaan adiknya. Munku tersenyum dan mengatakan bahwa adiknya baik-baik saja.
Meskipun ada sedikit kecemasan karena kakek mereka sedang berpergian dan belum kembali. Kabar baik itu membuat Yewon merasa tenang. Ia senang mengetahui bahwa keluarga para pengikutnya berada dalam kondisi aman. Tatapan Munku pun tak lepas dari Yewon, dipenuhi binar semangat dan rasa hormat yang tulus. Setelah semuanya berkumpul, Yewon menyampaikan rencana selanjutnya. Ia memutuskan untuk membagi tugas kepada ketiga pengikutnya, Wang Hul, Wubong, dan Munku. Masing-masing akan diberi tanggung jawab untuk menjalin kembali komunikasi dengan para bawahan lama yang pernah mereka rekrut saat masih berada di akademi. Namun sebelum keputusan itu ditegaskan, Wang Hul mengajukan saran. Menurutnya, setidaknya harus ada 3 orang yang selalu berada di sisi Yewon. Ia dan Wubong bersedia mengambil tugas komunikasi tersebut, sehingga Munku dapat tetap berada di sisi tuan muda mereka sebagai pengawal pribadi. Saran itu membuat Wubong langsung memasang wajah kesal, merasa dirinya dicampakkan begitu saja. Sebaliknya, Munku terlihat senang karena Wang Hul secara tidak langsung memahami keinginannya untuk terus berada di dekat Yewon. Yewon menerima usulan tersebut tanpa keberatan. Untuk saat ini, ia memutuskan akan mengunjungi klan Nihility dan mempercayakan urusan perekrutan kembali kepada Wang Hul dan Wubong. Kini, latar berpindah ke bagian timur kastil sekte Heavenly Demonic, tepatnya di kediaman klan elit Nihility. Jiang Yewon telah tiba di depan gapura utama, memandangi arsitektur megah dan kemegahan bangunan yang menjulang. Dalam hati, ia bergumam bahwa hanya dari tampilan luarnya saja, klan Nihility tampak sebanding dengan ke-6 klan utama. Rasa penasarannya pun menguat. Apakah ia mampu memperoleh medali Gyo dari pemimpin klan ini? Samacak yang telah lebih dulu berdiri di depan gerbang menyapa para penjaga. Para penjaga tampak terkejut melihat betapa dewasa dan kokohnya tubuh Samacak sekarang. Mereka tidak menyangka bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya di Demonic Academy. Tanpa membuang waktu, Samacak membisikkan sesuatu kepada salah satu penjaga, memintanya menyampaikan kedatangan Cheon Yewon kepada ayahnya. Penjaga itu segera berlari ke dalam dengan ekspresi serius. Di sisi lain, Munku memperhatikan Yewon tanpa mengalihkan pandang. Ia merasakan suasana yang sangat mendukung dan memiliki firasat kuat bahwa kali ini mereka akan berhasil mendapatkan medali Gyo. Tak berselang lama, sosok tetua dewan dari klan Nihility, Samayi, muncul dari balik pintu besar. Ia menyambut mereka dengan hangat dan penuh hormat. Cheon Yewon pun membalasnya dengan penghormatan yang pantas, menghargai keramahan dari tokoh penting itu. Samayi kemudian mempersilahkan mereka masuk, bahkan menyebutkan bahwa hidangan jamuan telah disiapkan. Namun keramahan yang berlebihan itu malah menyalakan kewaspadaan dalam diri Yewon. Kini suasana bergeser ke aula utama klan Nihility, di mana sebuah jamuan megah telah disiapkan dengan sangat rapi. Hidangan-hidangan lezat dan penuh cita rasa tersaji di atas meja panjang, menandakan betapa seriusnya sambutan yang diberikan kepada tamu mereka. Cheon Yewon tidak menyangka akan menerima sambutan semeriah dan seformal itu. Segala tata krama ditunjukkan dengan sempurna, dan hidangan yang tersaji tampak disiapkan dengan perhatian penuh. Samayi pun tak henti-hentinya melontarkan pujian, menyanjung Yewon dengan kata-kata yang terdengar begitu hangat namun terasa berlebihan, hingga membuat Yewon sendiri merasa canggung. Namun Yewon tak ingin larut dalam basa-basi yang terlalu panjang. Ia segera mengambil inisiatif untuk mengarahkan pembicaraan ke tujuan utamanya. Tanpa membuang waktu, ia menyampaikan maksud kedatangannya secara langsung. Ia datang hari ini untuk memohon bantuan pada Samayi. Samayi menerima permintaan itu dengan penuh keramahan. Ia menyatakan kesediaannya untuk membantu selama masih dalam batas kemampuannya. Namun sebelum pembicaraan berlanjut lebih jauh, Yewon berdiri dari duduknya dan memberi penghormatan secara resmi. Dengan penuh rasa hormat, ia meminta agar Samayi bersedia menjadi salah satu saksi dalam pencalonannya sebagai Vice Lord sekte Heavenly Demonic. Samayi terlihat terkejut sesaat. Ia tak menyangka bahwa seseorang dengan potensi sebesar Yewon akan bersikap begitu rendah hati dan penuh tata krama. Ia pun menyarankan agar Yewon bersikap lebih santai, mengingat hubungan mereka saat ini sudah cukup dekat. Beberapa saat kemudian, Samayi menjentikan jarinya sebagai isyarat. Seorang pelayan segera meninggalkan aula. Lalu tak lama berselang, seorang wanita muda muncul. Wanita itu datang dengan langkah tenang, mengenakan pakaian anggun yang mencerminkan status bangsawan. Ia menyunggingkan senyum sopan dan memberi penghormatan kepada Yewon. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Samayong. Yewon pun membalas hormat itu dengan sikap penuh tata krama. Samayi terus tersenyum sembari memperkenalkan wanita itu sebagai putri kandungnya, adik perempuan Samacak. Lalu menyatakan rasa terhormatnya bisa menjadi saksi dari perjalanan Yewon menuju kursi Vice Lord.
Namun di balik senyum ramah itu, ia melontarkan satu pernyataan yang membuat Yewon terdiam sejenak. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan sejati tidak bisa diberikan begitu saja tanpa dasar. Yewon yang tidak sepenuhnya memahami maksud ucapan itu pun mengangkat alis, menandakan kebingungannya. Sambil mengelus dagu dengan tenang, Samayi melanjutkan penjelasannya. Ia menyebut bahwa dirinya tahu Jeon Yewon belum memiliki pasangan hidup. Oleh karena itu, ia menawarkan suatu ikatan yang lebih dari sekedar kepercayaan politik. Ia menanyakan kesediaan Yewon untuk meminang putrinya, Samayong. Mendengar ucapan itu, suasana hening seketika. Moon-gu yang sedang meneguk air langsung menyemburkannya tanpa sempat menahan. Wajahnya mengucat, penuh dengan ekspresi panik yang tak bisa ia sembunyikan. Jelas sekali, ia tidak siap menghadapi kejutan sebesar itu. Dengan ekspresi datar tanpa menunjukkan minat sedikit pun, Jeon Yewon memperingatkan bahwa ucapan Samayi barusan terdengar kurang sopan. Samayi yang masih mempertahankan senyumnya justru balik bertanya, apakah putrinya tidak sesuai dengan selera Yewon. Yewon menegaskan bahwa masalahnya bukanlah soal selera. Dalam hati, ia sudah menduga bahwa Samayi akan mencoba sesuatu sejak awal pertemuan, mengingat sikapnya yang terasa terlalu akrab dan penuh basa-basi. Sementara itu, Samayi sempat melirik ke arah putrinya. Apapun yang terjadi, ia berniat memastikan bahwa Samayong memiliki hubungan darah dengan Jeon Yewon. Sejak kekalahan Baeoh di tangan pemuda itu, Samayi telah menyadari potensi luar biasa dalam diri Yewon. Terlebih, Yewon kini menjadi kandidat kuat sebagai face slot pertama yang secara terang-terangan menentang dominasi 6 klan utama, struktur kekuasaan yang telah tak tergoyahkan selama lebih dari 5 abad. Meski klan Nihility telah diakui sebagai salah satu klan elit teratas, status mereka tetap berada di bawah bayang-bayang 6 klan utama. Jika Samayi ingin membebaskan klannya dari belenggu tersebut, maka satu-satunya cara adalah memastikan bahwa istri pertama Jeon Yewon berasal dari klan Nihility. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Samayi menyampaikan bahwa menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan demi membentuk aliansi yang kuat adalah tradisi lama yang telah terbukti efektif. Jeon Yewon memegangi dagunya, tenggelam dalam renungannya sejenak. Melihat reaksi itu, Samayi tersenyum dalam hati. Ia menyimpulkan bahwa Yewon masih terlalu muda untuk benar-benar memahami politik yang sesungguhnya. Menangkap peluang yang terbuka, Samayi melangkah maju. Ia menegaskan bahwa Yewon pasti sadar, begitu ia dinobatkan sebagai face lord, ia tak hanya disambut dengan kehormatan, tetapi juga dengan konfrontasi dari klan-klan utama. Untuk menandingi kekuatan besar itu, Yewon membutuhkan faksi pendukungnya sendiri. Dalam hal ini, klan Nihility bisa menjadi pilar yang kuat. Sementara itu, Moon-gu yang menyaksikan kelincahan lidah Samayi mulai merasa cemas. Dalam benaknya, kekhawatiran mulai tumbuh. Jika situasi terus berkembang seperti ini, Jeon Yewon mungkin benar-benar akan menikahi putri Samayi. Namun di tengah keresahannya, Moon-gu tersadar apa yang sebenarnya ia cemaskan. Bukankah dirinya hanyalah pelayan yang bersumpah setia pada tuannya? Ia menggenggam dadanya, merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Samayi melanjutkan penjelasannya dengan nada sopan dan terukur. Ia mengingatkan bahwa Yewon saat ini tidak berasal dari klan besar manapun, dan ikatan kekerabatan bisa menjadi penopang yang menutupi celah itu. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi sekaligus keluarga bagi Jeon Yewon, sebuah fondasi yang akan memperkuat masa depan sang pemuda. Disusul dengan tawa ringan, Samayi kemudian bertanya, apakah Yewon memiliki rencana yang lebih baik daripada ini? Yewon akhirnya menanggapi dengan tenang bahwa apa yang disampaikan oleh Samayi memang merupakan gagasan yang bagus. Mendengar respon itu, Samayi terkejut, namun sekaligus senang. Ia menganggap itu sebagai sinyal positif dari Yewon, seolah langkah pertamanya telah berhasil. Namun di sisi lain, Moon-gu justru dilanda kegelisahan yang semakin dalam. Ia tidak menyangka bahwa Yewon akan menyetujui pendapat Samayi, bahkan memberi kesan seolah setuju dengan rencana pernikahan itu. Entah kenapa, hatinya terasa nyeri. Baru kali ini ia menyadari bahwa perasaan yang selama ini ia pendam terhadap Jeon Yewon bukanlah sekedar loyalitas sebagai pelayan. Ia benar-benar menyukai Yewon. Tatapannya pun perlahan beralih ke arah Samayong, seorang wanita cantik yang memang pantas berdiri di sisi tuannya. Sementara dirinya hanya seorang wanita yang menyembunyikan jati diri di balik topeng, bertingkah seperti pria. Ia yakin Yewon tidak pernah sekalipun melihatnya sebagai seorang wanita. Di tengah suasana batin yang campur aduk itu, tawa bahagia Samayi menggema di aula. Ia berseru bahwa Yewon telah membuat keputusan bijak. Sejak saat itu, katanya,
klan Nihiliti dan Cheon Yewon akan menjadi keluarga. Klan Nihiliti pun akan melakukan segala hal untuk mendukung Yewon. Namun tawa itu terhenti seketika ketika Yewon dengan datar mengkoreksi pernyataan tersebut. Dengan tenang namun tegas, Yewon menyampaikan bahwa Samayi telah salah paham. Ia tidak pernah menyetujui pernikahan itu. Ia hanya mengatakan bahwa idenya terdengar bagus, bukan bahwa ia menerimanya. Moonku yang mendengarnya tertegun. Ia tak menyangka akan mendengar penolakan itu, dan kini bersiap menyimak dengan penuh perhatian, menanti kata-kata selanjutnya dari Yewon. Tanpa membuang waktu, Yewon melontarkan pertanyaan tajam yang langsung mengubah suasana. Mengesampingkan perihal pernikahan, apakah Samayi bersedia menjadi saksi dalam perebutan posisi Vice Lord? Pertanyaan itu membuat Samayi terdiam, bahkan tampak gelagapan. Ia benar-benar salah membaca situasi. Dalam hatinya, ia mengira Yewon telah menyetujui rencananya. Namun kini justru dipermainkan dengan cerdas. Jika ia menjawab ya, maka jelas akan terlihat bahwa dirinya terlalu berambisi. Tapi jika ia menolak, ia akan kehilangan kesempatan emas untuk masuk ke lingkaran kekuasaan masa depan. Samayi menyadari betul, Cheon Yewon adalah sosok yang tidak gentar menghadapi tekanan dari 6 klan utama. Jika ia membuat pemuda itu marah, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Di tengah kebingungan yang melanda Samayi, tiba-tiba Samacak berseru, menyatakan keinginannya untuk mengutarakan pendapat. Mendengar itu, Samayi pun tersenyum lebar. Ia menaruh kepercayaan penuh kepada putranya dan memberi isyarat agar ia melanjutkan. Dengan penuh percaya diri, Samacak berdiri dan menyampaikan bahwa sejak ujian ke-6 di akademi, Tetua Dewan ke-9 sudah memandang Cheon Yewon secara jujur dan positif. Menurutnya, semua persiapan yang dilakukan ayahnya hari ini bukan semata untuk menjodohkan Yewon dengan adiknya, melainkan karena keyakinan tulus bahwa Yewon layak menjadi Vice Lord, bahkan tanpa perlu ikatan pernikahan. Pernyataan itu langsung membuat suasana membeku. Samayi dan Samayong menatap Samacak dengan ekspresi kesal dan jengkel. Jelas, bukan itu yang ingin mereka dengar. Rencana halus mereka seolah runtuh dalam satu kalimat. Yewon pun menatap Samayi dan bertanya dengan tenang, apakah pernyataan putranya itu benar adanya. Terpojok dan gelagapan, Samayi menjawab dengan ragu, tak mampu menyusun kata-kata meyakinkan. Yewon segera mengambil sikap. Dengan penuh hormat namun tegas, ia menutup pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa apa yang baru saja disampaikan Samacak membuktikan bahwa pandangan mereka tidak sepenuhnya sejalan. Dengan kalimat yang tetap menjaga kesopanan, Yewon menyampaikan terima kasih atas sambutan dan keramahan yang telah diberikan. Samayi hanya bisa memandangi punggung Yewon yang perlahan membalikkan badan untuk pergi. Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Ia ingin menghentikan langkah Yewon, tapi lidahnya kaku, tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Moonku yang berdiri tak jauh dari sana merasa sangat lega. Meski wajahnya tetap datar, dalam hati ia begitu bahagia. Namun di balik kebahagiaan itu, ia juga menyimpan kekhawatiran. Ia tahu keputusan Yewon telah menolak tawaran besar dari klan Nihiliti, dan itu bisa menimbulkan dampak politik yang tidak kecil. Tanpa ragu sedikit pun, Yewon memerintahkan para pengikutnya untuk bersiap meninggalkan kediaman Samayi. Mendengar perintah itu, para pengikutnya langsung bangkit dari kursi mereka dan mengikuti sang tuan keluar dari aula dengan langkah tegas. Samayi yang melihat Cheon Yewon melangkah pergi segera berusaha menghentikannya. Dengan nada cemas, ia bertanya, apakah keputusan Yewon meninggalkan tempat itu disebabkan oleh penolakannya terhadap pernikahan yang ia tawarkan. Yewon menoleh, lalu menjelaskan bahwa pernikahan itu secara teori bisa saja terlaksana seperti yang diusulkan Samayi. Namun tampaknya, Samayi tidak memahami alasan mendasar mengapa ia bersikeras menjadi Vice Lord. Dengan nada tegas, Yewon balik bertanya, dari mana asal kekuatan yang selama ini membuat 6 klan utama mendominasi sekte? Ia melanjutkan bahwa membangun kekuasaan berdasarkan hubungan darah dan ikatan pernikahan adalah pola yang telah mengakar selama ratusan tahun dan justru menjadi akar dari rusaknya tatanan sekte. Jika ada seseorang yang memahami betapa buruknya sistem itu, seharusnya itu adalah Samayi. Yewon menyatakan bahwa tujuannya menjadi Vice Lord bukanlah untuk mengulang kesalahan lama, melainkan untuk memutus mata rantai tradisi bobrok tersebut dan memulihkan sekte ke jalur yang benar. Maka, bagaimana mungkin ia membangun masa depan yang bersih dan adil sambil mengadopsi strategi kotor yang sama? Dengan tegas, ia menyatakan bahwa ia tidak menginginkan hubungan kekerabatan yang bersifat politis seperti itu. Mendengar penjelasan Yewon, Samayi tersentak dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa secara tidak sadar, dirinya telah terjebak dalam cara pikir lama yang selama ini ia anggap sebagai kewajaran.
Ia mencoba menawarkan kesetiaan melalui jalan yang selama 5 abad telah menciptakan dominasi dan ketimpangan. Yewon kembali memberi hormat dengan sopan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun ia menghargai keramahan dan tawaran Samayi, tetapi ini bukanlah hal yang ia cari dari kunjungannya ke kediaman klan Nihiliti. Dan untuk urusan pernikahan, Yewon menyampaikan satu hal yang membuat suasana seketika berubah. Jika ia harus menikah, maka ia ingin melakukannya dengan seseorang yang ia cintai. Mendengar kata-kata itu, Moonku yang berdiri di belakangnya terkejut. Wajahnya memerah seketika, dan entah mengapa, seolah ada angin segar yang tiba-tiba berhembus di hatinya. Ia menggenggam erat kedua pedang Yewon dalam pelukannya, tak mampu menyembunyikan campuran rasa lega dan harapan. Tepat sebelum Yewon benar-benar meninggalkan aula, sesuatu yang tak terduga terjadi. Samayi menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Yewon. Dengan penuh penyesalan, ia memberi hormat dan mengakui bahwa dirinya telah bertindak gegabah. Ia tidak memahami sepenuhnya cita-cita besar yang dibawa oleh Cheon Yewon. Dengan suara berat, ia memohon agar Yewon tidak membawa pergi amarah darinya dan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan. Yewon menoleh ke arah Samayi, tanpa tak memahami maksud gerak-geriknya. Tanpa banyak bicara, Samayi langsung menyodorkan medali gioknya dan mengucap sumpah. Sebagai tetua Dewan ke-9 sekaligus pemimpin klan Nihiliti, ia menyatakan kesetiaannya kepada Cheon Yewon dengan suara tegas dan lantang. Melihat perubahan sikap yang begitu drastis, Moonku dan Imoha hanya bisa melongo tak percaya. Sementara itu, senyum tipis terukir di wajah Yewon. Semua berjalan persis seperti apa yang ia harapkan. Tanpa memperpanjang urusan, ia pun berbalik dan meninggalkan kediaman klan Nihiliti bersama para pengikutnya. Dari kejauhan, Samayi menatap langkah mereka yang semakin menjauh. Ia terkekeh kecil, merasa geli pada dirinya sendiri karena terbawa suasana dan secara impulsif bersumpah setia pada Yewon. Dalam hati, ia hanya bisa berharap bahwa keputusannya kali ini bukanlah kesalahan. Setelah beberapa saat merenung, ia berkata pada putrinya yang berdiri di samping. Ia menyuruhnya untuk tidak menyerah. Mendengar itu, Samayong menjawab dengan tenang namun mantap bahwa ayahnya tidak perlu khawatir. Ia menyitir pepatah lama, tak ada pohon yang tak tumbang setelah ditebang puluhan kali. Melihat kepercayaan diri itu, Samayi hanya bisa tersenyum bangga. Samayong sendiri masih merasa heran. Bagaimana mungkin Yewon bisa tetap tenang tanpa sekalipun meliriknya? Samayong yang terbiasa dipuja karena kecantikannya merasa tertantang. Dalam hatinya, ia bertekad akan menaklukkan hati pria itu suatu hari nanti, tak peduli seberapa keras jalannya. Sementara itu, kita beralih ke rombongan Yewon. Di antara barisan para pengikutnya, Moonku berjalan paling belakang. Matanya terpaku pada punggung Yewon, sosok yang selama ini ia kagumi diam-diam. Hatinya terasa hangat, dan tanpa sadar, bibirnya melengkung membentuk senyum. Kebahagiaan sederhana, namun tulus, terpancar dari raut wajahnya. Kini kita beralih ke tempat tidak jauh dari Demonic Academy, tepatnya di ruang rapat utama. Di sana, Hwamyung tampak terperanjat saat mengetahui bahwa Cheon Yewon telah mendapatkan pengakuan sekaligus kesetiaan dari tetua Yinmoha. Sebuah kejadian yang tak pernah ia duga akan terjadi begitu cepat. Dengan nada penasaran, Hwamyung segera bertanya, untuk urusan penting apa Yewon datang ke akademi? Tanpa basa-basi seperti biasanya, Yewon langsung bertanya, apakah Hwamyung mengetahui siapa yang pernah lulus ujian ke-6 sekitar 70 tahun yang lalu? Pertanyaan itu membuat Hwamyung terdiam. Ia tampak bingung dan tak bisa memberikan jawaban pasti. Ingatannya tidak menjangkau sejauh itu. Melihat kebingungan itu, Yinmoha pun maju dan mulai menjelaskan secara perlahan. Ia menceritakan segala yang diketahuinya tentang sosok misterius yang dijuluki tanpa nama, termasuk kenyataan mengejutkan bahwa orang itu menguasai Heavenly Demonic Sword Art. Begitu mendengar penjelasan itu, ekspresi Hwamyung berubah drastis. Wajahnya diliputi keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata dengan nada pelan namun penuh makna, orang terakhir yang pernah lulus dari ujian ke-6 di Demonic Academy adalah The Great Lord, Cheon Inji. Cheon Yewon sontak terdiam, matanya membelalak penuh keterkejutan. Narator menjelaskan bahwa Cheon Inji adalah kakek dari Cheon Yewon, sekaligus merupakan mantan pemimpin kultus demonic yang sebelumnya memegang gelar Lord. Dalam sejarah panjang sekte itu, Cheon Inji dikenang sebagai pemimpin terkuat dalam 5 abad terakhir. Semasa hidupnya, ia dikenal tak terkalahkan dalam perang besar melawan aliansi Murim dan koalisi kejahatan. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan kultus Heavenly Demon meluas hingga menembus perbatasan provinsi Zhejiang. Yewon termenung mengingat bahwa kakeknya telah wafat 20 tahun lalu. Fakta itu mengukuhkan bahwa sosok tanpa nama jelas bukan Cheon Inji.
Bahkan Waming yang turut merenung di sampingnya belum bisa menyimpulkan siapa sebenarnya pria misterius itu. Saat suasana dipenuhi kebingungan dan dugaan, tiba-tiba gelombang aura kuat terasa mendekat ke arah gerbang utama Demonic Academy. Waming langsung bangkit dari kursinya dan menengok dari balik jendela, sementara Yewon tetap duduk dengan tenang. Dalam hati, ia bergumam bahwa kedatangan itu terjadi 2 minggu lebih awal dari perkiraan Huan Yi. Rombongan Lord akhirnya menampakkan diri, perlahan melewati gerbang besar dengan penuh wibawa. Penduduk akademi segera berkumpul, menyambut mereka dengan sorakan dan hormat. Wang Yong yang berdiri di sisi Yewon berucap lirih bahwa inilah tanda dimulainya perang yang sesungguhnya. Pandangan Yewon tertuju pada sosok gurunya, guardian kanan Seopman. Wajah guru yang selama ini tampak tak tergoyahkan itu kini terlihat pucat, matanya terluka parah. Yewon merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Bagaimana mungkin seorang sekuat gurunya bisa pulang dalam kondisi seperti itu? Tatapannya beralih ke tetua lainnya. Tetua keempat tampak penuh luka, sementara tetua kelima bahkan kehilangan salah satu tangannya. Dari 8 tetua yang seharusnya kembali, hanya 7 yang terlihat. 1 telah menghilang tanpa jejak. Monku diliputi kepanikan. Tatapannya menyapu seluruh barisan rombongan yang baru tiba. Ia mencari sosok yang begitu ia khawatirkan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya melihat kakeknya yang berada di tengah kerumunan. Tampak sehat dan tenang, menyapa para penduduk dengan senyuman. Nafas panjang pun lolos dari dada Monku, disertai rasa lega yang begitu dalam. Kekhawatirannya terbukti tidak beralasan. Kakeknya baik-baik saja. Sementara itu, Waming mencatat satu hal penting. Dari 8 tetua dewan, hanya 7 yang kembali. Tetua ke-7 Go Sung-won tidak terlihat di antara mereka. Tanpa membuang waktu, Waming mulai menyusun langkah untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan mereka. Di sisi lain, Mu Jin-won, pemimpin Glendak, tampak cemas. Ia terus mencari-cari keberadaan adik perempuannya serta prajurit yang seharusnya muncul untuk menyambutnya. Ketidakhadiran mereka menghadirkan kegelisahan yang makin menebal. Sebuah firasat buruk mulai menghantuinya. Namun belum sempat kegelisahan itu terjawab, suasana mendadak berubah mengejutkan para penduduk. Di belakang rombongan utama kultus Heavenly, tampak satu barisan yang tak kalah mencolok, para anggota persatuan Murim. Kedatangan mereka mengejutkan banyak pihak, terutama para penduduk yang langsung menunjukkan reaksi tak bersahabat. Tatapan curiga bermunculan, diikuti bisik-bisik penuh tanda tanya. Beberapa bahkan terang-terangan bersorak menyuruh mereka pergi, merasa kehadiran mereka adalah bentuk pelanggaran wilayah dan penghinaan yang tak bisa diterima. Sebagian dari anggota persatuan Murim mulai menunjukkan ketidaksenangan atas sambutan kasar itu. Cheon Yewon yang berdiri di barisan depan juga dikejutkan oleh kemunculan mendadak tersebut. Pandangannya melebar, mencerna situasi yang terasa ganjil. Sementara itu, Huan Yi yang berada di sisinya menunjukkan senyum samar, seolah menyambut kedatangan mereka sebagai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia telah lebih dulu mendengar desas-desus bahwa sebuah aliansi besar mungkin akan terbentuk, menyatukan 2 kekuatan yang selama ini berdiri di sisi berlawanan, kultus Heavenly dan persatuan Murim. Kini suasana beralih ke aula utama Demonic Academy. Para tetua dewan dan para petinggi lainnya telah lebih dulu berkumpul, menantikan kehadiran anggota-anggota yang belum datang. Tak lama kemudian, suara penjaga pintu menggema di ruangan, mengumumkan kedatangan tetua ke-9, Samayi. Pria itu melangkah masuk dengan tenang, menyambut para petinggi yang menyunggingkan senyum formal untuk menyambutnya. Di tengah suasana yang perlahan menghangat, beberapa tetua tampak tidak sabar. Kening mereka berkerut, gelisah menunggu kehadiran 3 tetua yang belum juga muncul. Ketika akhirnya pengumuman baru terdengar, semua mata tertuju ke arah pintu. Penjaga mengumumkan kedatangan tetua dewan ke-10, ke-11, dan ke-12. 3 sosok itu menaiki tangga dengan langkah mantap, dengan Cheon Yewon berdiri tegak di antara 2 tetua lainnya. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Tatapan terkejut bermunculan dari para tetua senior, terutama mereka yang berasal dari 6 klan utama. Sorot mata mereka dipenuhi keterkejutan, seolah tak percaya bahwa bocah yang dulunya mereka anggap remeh kini berdiri sebagai salah satu dari mereka. Dengan penuh hormat, Yewon memperkenalkan dirinya sebagai tetua dewan ke-12 yang baru. Tetua keempat dan kelima hanya bisa terpaku, menyimpan 1000 pertanyaan dalam benak mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Yewon benar-benar telah lulus ujian ke-6? Mu Jin-won, pemimpin Glendak, hanya menatap Yewon dalam diam. Kini semuanya masuk akal, kenapa tak satu pun anggota klan Poison terlihat di aula. Tatkala atmosfer memanas, aura para tetua dari 6 klan utama mulai bergejolak. Sorot mata mereka menyimpan amarah dan ketidakrelaan. Mereka tahu
Anak muda itu bukan hanya berhasil menembus tembok kekuasaan, tapi juga menjadi ancaman langsung bagi dominasi yang telah mereka genggam selama ratusan tahun. Namun di sisi lain, pemimpin klan elit Darkfish, Go Wang Yun, maju memberi ucapan selamat kepada Yewon, disusul para pemimpin klan elit lainnya yang secara serentak menyambut Yewon sebagai tetua ke-12. Pujian dan ucapan selamat mengalir tanpa ragu. Pemandangan itu membuat tetua keempat nyaris tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia merasa klan-klan elit itu telah berkhianat. Yewon hanya menanggapinya dengan senyum tenang. Dalam hatinya, ia mengenang nama-nama yang telah ia bantu lulus dari akademi. Hu Bong, Wang Hul, dan para pengikutnya. Ia tahu betul siapa ayah mereka, dan ia telah meminta mereka secara langsung untuk memberikan dukungan di saat yang tepat. Dan momen itu adalah sekarang. Sementara tetua kelima masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama ia dalam perjalanan panjang, Mu Jinwon menatap Yewon dengan mata tajam dan penuh perhitungan. Baginya, bocah yang dulu tak lebih dari cecungu yang bisa disingkirkan kapan saja, kini telah menjelma menjadi batu sandungan terbesar dalam sejarah panjang kultus ini. Ketika ketegangan mencapai puncaknya dan semua tetua dewan telah hadir, suasana aula seketika berubah. Suara langkah berat terdengar mendekat. Tak butuh waktu lama, Sang Lord, pemimpin tertinggi kultus Heavenly Demon, akhirnya tiba di aula utama. Kini Sang Lord telah duduk di singgasananya. Dalam sekejap, seluruh anggota dewan dan para tetua berdiri menyambut kedatangannya dengan sorakan hormat yang lantang dan penuh takzim. Namun hanya dengan satu anggukan tangan, Lord mengisyaratkan mereka untuk diam. Suara riuh langsung mereda, berganti dengan keheningan yang penuh wibawa. Guardian Agung kemudian melangkah maju, menginstruksikan semua hadirin untuk kembali ke kursi masing-masing. Suasana pun perlahan kembali tenang. Cheon Yewon turut duduk di kursinya yang baru. Namun begitu ia menyandarkan punggung, matanya langsung menangkap sesuatu yang ganjil. Nafas Sang Lord tampak terengah-engah, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap tenang. Dari gerak tubuh dan ekspresinya, Yewon menduga bahwa pemimpin tertinggi itu mengalami luka dalam. Meski begitu, wajahnya tidak menunjukkan kepucatan seperti para tetua yang lain, menandakan bahwa kondisi fisiknya masih lebih stabil. Dari sisi aula, Xiaomang berdiri memperhatikan pemandangan itu, terutama sosok murid yang pernah ia bimbing. Tatapannya berhenti pada Cheon Yewon yang kini duduk sejajar dengan para tetua lainnya. Di benaknya, terlintas kekagetan yang tak bisa ia sembunyikan. Sosok yang kini ia lihat bukan lagi bocah ingusan yang dulu ia kenal. Kekuatan Yewon telah melampaui gurunya sendiri, dan itu terlihat jelas dari cara anak itu menahan auranya agar tetap tersembunyi. Xiaomang terkekeh kecil, getir namun bangga. Kini ia tak bisa lagi memanggilnya bocah. Madep. Saat matanya menyapu sekeliling aula, Yewon menyadari satu hal. Sang Lord menatapnya tajam. Tatapan itu seperti bilah pedang yang diarahkan langsung ke jantungnya. Dingin, tajam, dan penuh penilaian. Jelas sudah bahwa Sang Lord terkejut, bukan hanya oleh keberadaan Yewon di kursi itu, tapi juga oleh kekuatan yang kini tersembunyi di balik ketenangan wajah putranya sendiri. Rapat dewan pun akhirnya dimulai. Guardian Agung berdiri dan meminta tetua ke-9, Samai, untuk menyampaikan laporan terkait situasi di Kastil Heavenly selama ketidakhadiran Sang Lord. Dengan tenang dan penuh wibawa, Samai mulai melaporkan seluruh peristiwa penting yang terjadi di dalam sekte, terutama mengenai pecahnya perang antara klan Poison dan klan Dark, sebuah konflik besar yang tak terduga dan mengguncang seluruh kultus. Para tetua yang baru kembali dari misi panjang mereka terkejut bukan main saat mendengar laporan tersebut. Apalagi penyebab utama dari peperangan itu ternyata adalah konflik tersembunyi. Rasa tidak percaya dan kemarahan perlahan menyelimuti atmosfer aula. Tetua kelima tampak berkeringat dingin ketika mendengar kabar bahwa putranya Hang Yuji telah tewas di tangan keturunan klan D dan klan Poison. Sementara itu, tetua ketiga mengernyitkan dahi saat mendengar bahwa Bu Yanggang penerus klannya mati setelah mendapat pukulan fatal di kepala menggunakan teknik Flowing Dark Cloud Palm. Tak jauh darinya, tetua kedua tampak muram, sulit mempercayai kenyataan bahwa putranya telah dibunuh oleh senjata khas milik klan Son. Namun di antara mereka semua, Mu Jinwon, pemimpin klan Dark, adalah yang paling terguncang. Matanya membelalak saat mengetahui bahwa adik perempuannya benar-benar telah tewas dalam insiden tersebut. Ia mengenal adiknya lebih dari siapapun. Perempuan itu sangat licik dan penuh perhitungan. Ia tak percaya jika adiknya akan sembarangan menyerbu markas klan Poison tanpa strategi. Terlebih lagi, kematiannya berkaitan dengan pembunuhan baik Cholgu yang dilakukan menggunakan teknik Last Word Right Palm, sebuah petunjuk yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mu Jinwon diam-diam menyadari
bahwa ada kejanggalan besar yang belum terungkap sepenuhnya. Sementara itu, Sang Lord hanya duduk terdiam di singgasananya, merenungi laporan tersebut dengan tatapan berat. Insiden ini terlalu besar untuk dianggap sebagai konflik biasa. Di sisi lain, Wang Yu menyunggingkan senyum tipis. Dalam hati, ia mengakui bahwa strategi Jeon Ji-won berjalan dengan sangat sempurna. Dengan konflik ini, rekonsiliasi antara 6 klan nyaris mustahil terjadi. Setelah menyampaikan laporan utama, Tetua ke-9 melanjutkan dengan pengumuman penting. Berdasarkan peraturan resmi akademi dan hukum sekte, Jeon Ji-won yang telah menuntaskan ujian ke-6 secara sah berhak menyandang status sebagai Tetua Dewan ke-12. Karena pelaksanaan ujian dilakukan saat Lord sedang tidak berada di tempat, Samayi dengan hormat memohon agar Sang Lord secara resmi menunjuk dan melantik Jeon Ji-won dalam rapat ini. Belum sempat keputusan ditetapkan, Tetua ke-5 sontak berdiri dan berseru lantang, menyatakan keberatannya. Ia memprotes bahwa rapat ini bukanlah forum untuk pelantikan Tetua Dewan baru. Namun Sang Lord dengan suara tenang namun tegas menyatakan kesediaannya untuk melantik Jeon Ji-won secara langsung. Suasana aula kembali sunyi ketika Jeon Ji-won melangkah maju dengan mantap, lalu berdiri tepat di hadapan Sang Lord. Ia menunduk memberi hormat dengan penuh penghormatan. Sang Lord pun secara resmi melantik Jeon Ji-won sebagai Tetua Dewan ke-12. Sebagai Lord ke-23 dari Akademi dan Sekte Demonik, ia secara langsung menetapkan status Ji-won, menandai tonggak penting dalam sejarah sekte. Keheningan menyelimuti aula sesaat, sebelum akhirnya berubah menjadi gelombang keterkejutan, terutama dari para tetua 6 klan utama. Mereka tampak terkejut, bahkan terperanjat, melihat seorang peon rendahan yang dulunya tak dianggap, kini berhasil menapaki puncak kekuasaan di dalam struktur sekte. Menurut mereka, ini adalah perkembangan yang benar-benar di luar dugaan. Dengan pengangkatan itu, Sang Lord membuka kesempatan bagi Jeon Ji-won untuk menyampaikan permintaan resmi pertamanya sebagai tetua. Ji-won berdiri tenang, lalu mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Namun kalimat selanjutnya membuat seisi aula kembali gempar. Ia meminta untuk diakui sebagai pewaris tahta sekte demonik. Dahi Sang Lord langsung berkerut. Ia tidak menyangka akan mendengar permintaan sebesar itu dalam momen secepat ini. Namun sebelum ia sempat menanggapi, 3 sosok berpengaruh melangkah maju. Samayi, Yin Moha, dan Huan Yi. Ketiganya tanpa ragu menyatakan dukungan penuh agar Sang Lord menyetujui permintaan Jeon Ji-won. Tetua keempat nyaris tak bisa mempercayai matanya. Ia terpaku menyaksikan orang-orang paling keras kepala dan sulit dikendalikan dalam sekte justru berdiri di sisi Jeon Ji-won. Ia bertanya-tanya dalam hati, kekuatan macam apa yang digunakan anak muda itu hingga mampu membujuk mereka bertiga. Sementara itu, Xiaopeng menyaksikan perkembangan ini dengan senyum samar. Dalam hatinya, ia tertawa pelan. Rencana Jeon Ji-won begitu terstruktur dan brilian. Dengan menyatukan suara tokoh-tokoh penting terlebih dahulu, ia telah menutup semua celah bagi pihak lawan. Jika ada yang mencoba menyela atau menentang pada saat ini, mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri di depan publik. Sebaliknya, jika Sang Lord menyetujui permintaan ini, maka tatanan kekuasaan 6 klan utama bisa runtuh dalam waktu singkat. Sebelum mengambil keputusan, Sang Lord menatap tajam para pendukung Jeon Ji-won dan bertanya dengan suara berat, apakah mereka benar-benar menyetujui Jeon Ji-won sebagai pewaris tahta. Tanpa sedikit pun keraguan, ketiganya menjawab lantang dan serempak, menyatakan bahwa mereka sepenuhnya mendukung Tuan Muda Jeon Ji-won sebagai calon pewaris. Sang Lord terdiam sejenak, membiarkan keheningan menggantung di udara. Dalam benaknya, permintaan ini mungkin datang terlalu cepat, namun tidak sepenuhnya buruk. Namun, Mu Jin-won tampak tidak senang dengan perkembangan itu. Aura internalnya meledak liar, memancarkan gelombang energi yang syarat emosi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Jeon Ji-won akan secara terang-terangan meminta persetujuan langsung dari Sang Lord untuk menjadi Vice Lord. Seolah-olah sejak awal posisi itulah yang ia incar. Melihat energi yang bergejolak liar dari Mu Jin-won, Wang Yu langsung bergerak cepat. Dalam satu gerakan tegas, ia menghunuskan pedangnya dan menempelkannya ke leher Mu Jin-won, memperingatkannya untuk menjaga sikap, terutama di hadapan Sang Lord. Mu Jin-won menggertakkan giginya, menahan amarah yang membuncah. Dengan nada lantang, ia berseru bahwa dirinya tidak akan tertipu begitu saja. Ia mengaklaim telah menyadari rencana licik Jeon Ji-won sejak awal. Ji-won hanya menatapnya dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Reaksi itu justru membuat Mu Jin-won semakin tersulut emosi. Namun sebelum situasi memburuk, Sang Lord akhirnya angkat suara. Dengan nada tajam, ia memperingatkan Mu Jin-won untuk segera menghentikan sikap tidak sopannya. Mendengar teguran langsung dari Sang Lord, Mu Jin-won tak punya pilihan selain menahan diri. Ia segera turun dari kursinya,
lalu membungkuk dalam-dalam hingga bersujud di hadapan singgasana. Dengan suara berat, ia meminta maaf sepenuh hati atas kelancangannya dan mengakui kebodohan tindakannya. Sun Lord menerima permintaan maaf tersebut dan memintanya kembali ke tempat duduknya. Melihat situasi yang kembali tenang, Wamyung pun menyarungkan pedangnya. Ia melangkah kembali ke tempat duduknya bersama Seopmang, menjaga suasana tetap terkendali menjelang keputusan penting berikutnya. Mu Jinwon berjalan kembali ke tempat duduknya dengan langkah berat. Dalam benaknya, ia bergumam penuh amarah, bertekad suatu hari akan mengungkap kebenaran dan mencapik-capik Yewon dengan tangannya sendiri. Namun saat pikiran itu berkecamuk, sebuah suara dingin masuk melalui telepati, menembus kesadarannya dan memanggilnya dengan nada penuh ejekan. Mu Jinwon sontak menoleh ke belakang. Di kejauhan, ia melihat Cheon Yewon sedang menyeringai tajam, menatap langsung ke arahnya. Tanpa suara, namun jelas terbaca melalui telepati, Yewon menyampaikan bahwa dirinya lah yang telah membunuh kerabat dan pasukan Mu Jinwon. Mata Mu Jinwon sontak membelalak dan menyala penuh kemarahan. Di saat yang sama, Wamyung yang hendak kembali ke tempatnya tiba-tiba tersentak ketika merasakan lonjakan energi mematikan dari Mu Jinwon. Tanpa peringatan, Mu Jinwon melesat ke arah Cheon Yewon, dipenuhi amarah yang tak terbendung. Kali ini, ia benar-benar kehilangan kendali. Wamyung segera melompat untuk menghadang dan memerintahkan tetua pertama itu agar menghentikan aksinya. Namun Mu Jinwon yang sudah dikuasai amarah justru menyerangnya tanpa ragu. Serangan brutal itu menghantam Wamyung dan membuatnya terhempas menabrak dinding aula. Darah menyembur dari mulutnya menandakan luka dalam yang serius. Mu Jinwon terus melaju dan kini berdiri tepat di hadapan Yewon. Dalam sekejap, ia mengerahkan jurus pamungkasnya. Dua teknik mematikan muncul bersamaan di kedua tangannya, 24 Demon Sword dan True Demon Sword. Yewon yang memperhatikan dengan seksama segera menyadari bahwa teknik True Demon Sword milik Mu Jinwon jauh lebih kuat dibanding versi yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak hanya itu, kekuatan dan presisinya telah berkembang ke tingkat yang luar biasa. Benturan sword di antara keduanya memekakan telinga. Serangan 24 Demon Sword saling beradu, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh aula. Mu Jinwon tampak terkejut saat menyadari bahwa Cheon Yewon mampu menandingi teknik itu. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, dari mana bocah itu mempelajarinya. Tanpa ragu, Mu Jinwon melanjutkan dengan meluncurkan serangan bertubi-tubi menggunakan True Demon Sword. Serangannya sangat cepat dan mematikan. Beberapa tebasan berhasil menembus pertahanan Yewon dan melukai pinggangnya. Yewon mundur menjaga jarak. Ia terkesan sekaligus terkejut. Ia mengakui dalam hati bahwa Mu Jinwon memang sangat hebat, terlebih karena mampu menggabungkan teknik Right Sword Left Hand, sebuah gaya bertarung yang membuatnya seolah menghadapi dua musuh sekaligus. Nano segera mengaktifkan sistem penyembuhan begitu tubuh Cheon Yewon terluka. Luka di tubuhnya perlahan membaik dalam sekejap. Dalam hati, Yewon mengakui bahwa tanpa bantuan Nano, mungkin ia sudah mati di tangan Mu Jinwon. Namun ancaman belum berakhir. Mu Jinwon kembali melesat. Kali ini dengan niat membunuh Yewon secepat mungkin. Meski pikirannya masih dihantui pertanyaan tentang bagaimana bocah itu bisa menguasai 24 Demon Sword, amarahnya menenggelamkan semua keraguan. Ia tahu, meskipun Yewon mampu meniru, ia tidak akan mampu menahan teknik pamungkasnya. Mu Jinwon mengerahkan kekuatan penuh. Teknik Right Sword, Left Sword dikeluarkan, di mana masing-masing tangannya kini memegang teknik berbeda. True Demon Sword di kanan dan 24 Demon Sword di kiri. Aura energi yang meledak dari tubuhnya begitu mengerikan, seolah hendak menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Cheon Yewon kini menjadi target utama dari teknik tertinggi sektor demonik dalam satu waktu. Melihat keganasan yang akan datang, Yewon sadar bahkan Sang Lord pun mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Dari pinggir aula, Yin Moha mulai menunjukkan kecemasan. Ia mengenal kekuatan Yewon, tapi kali ini ancaman yang datang terlalu besar, bahkan bagi pewaris tahta yang diakuinya. Namun pada saat itulah, sorot mata Cheon Yewon berubah menjadi tajam, penuh konsentrasi. Ia tahu bahwa 24 Demon Sword tak akan cukup untuk menghadapi serangan ganda ini. Maka ia memutuskan untuk membalas dengan teknik pamungkasnya sendiri. Serangan demi serangan Mu Jinwon di tepi satu persatu. Gerakan Yewon sangat presisi, menyerang titik buta di balik teknik Left Sword, Right Sword, celah yang bahkan tak pernah disadari oleh penggunanya sendiri. Mu Jinwon terkejut bukan main. Ia tak mengerti bagaimana Cheon Yewon bisa begitu tepat membatalkan formasi tekniknya. Tubuh Mu Jinwon terdorong mundur oleh kekuatan tepisan Yewon. Dan saat itu juga, Cheon Yewon melesat menyerang, menembus celah dan sepenuhnya meniadakan teknik Left Sword, Right Sword milik lawannya. Mata Cheon Yewon kini membara dengan fokus sempurna. Sword Ki menyala di tangannya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia bersiap melancarkan jurus terakhir.
teknik dari Blade Guard yang selama ini ia simpan. Mu Jinwon tak sempat bertindak, matanya membelalak lebar, menyadari bahwa ajalnya kini hanya tinggal sehembus nafas. Cheon Ji-won mengudara, lalu menebas pedangnya ke atas langit dengan gerakan megah dan mematikan, seperti seekor naga surgawi yang turun menghakimi. Tebasan itu membelah udara dan menghantam tubuh Mu Jinwon. Tubuh tetua pertama itu hancur berkeping-keping, dagingnya tercabik, tulangnya remuk. Dalam sekejap ia lenyap dari dunia layaknya peyek yang dihancurkan di genggaman tuan muda Cheon Ye-won. Ye-won mendarat perlahan di tengah aula yang hening dan terkejut. Potongan tubuh Mu Jinwon masih melayang, jatuh berceceran di sekelilingnya. Para tetua, para guardian, dan bahkan sang lord sendiri tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Mata Seopman membelalak lebar. Sosok Cheon Ye-won di matanya bagaikan naga surgawi yang menari di langit sebelum menerkam mangsanya. Ia tak habis pikir, sejak kapan bocah itu menguasai teknik sehebat itu. Ini pertama kalinya ia melihat jurus tersebut, namun anehnya, teknik itu terasa begitu familiar. Sementara itu, Wamyu hanya mampu melongo menyaksikan kedahsyatan teknik itu. Ia tidak pernah menyangka Ye-won mempelajarinya secara mandiri. Di benaknya, bakat Ye-won bukanlah hal biasa, itu adalah berkah dari langit. Guardian Agung langsung mengirimkan telepati kepada Wamyu, menyampaikan bahwa mereka perlu membicarakan hal ini secara pribadi setelah pertemuan usai. Di sisi lain, Wan Yi mengangguk pelan, kagum dalam diam. Ia sangat salut pada Ye-won yang memanfaatkan momentum ini dengan sempurna. Kini, setelah tetua pertama tumbang, hanya tinggal menyatukan sisa-sisa Klenda ke dalam barisan pendukung Cheon Ye-won. Sang Lord yang sejak tadi tak henti memperhatikan Ye-won bergumam dalam hati. Ia tahu betul kenapa dirinya tidak menghentikan pertempuran itu. Jika Ye-won berada dalam bahaya, ia pasti akan turun tangan. Namun tidak, bocah itu melampaui ekspektasi. Dengan kemampuan ini, bukan mustahil Cheon Ye-won akan masuk dalam jajaran 5 besar tetua dalam 10 tahun ke depan. Namun justru karena itulah, Lord merasa posisinya sendiri kini mulai terancam. Dan karenanya, ia akan terus mengawasi Cheon Ye-won dengan lebih cermat mulai saat ini. Namun tidak semua yang hadir menerima kejadian ini dengan tenang. Beberapa tetua dewan mulai melayangkan protes keras. Mereka mengecam tindakan Cheon Ye-won yang membunuh tetua pertama secara terang-terangan di hadapan sang lord. Menurut mereka, itu adalah pelanggaran besar terhadap kehormatan aula dan otoritas lord sendiri. Cheon Ye-won menghela nafas dalam hati. Ia cukup kesal dengan reaksi para tetua itu, namun memilih untuk meredam emosinya. Ia menjatuhkan satu lutut ke lantai aula, menunduk dalam, dan memberi hormat pada sang lord. Dengan suara tegas namun penuh penyesalan, ia meminta pengampunan. Ia mengakui telah melakukan pelanggaran besar di aula utama. Namun semua itu semata-mata demi melindungi dirinya dari ancaman nyawa. Tetua kelima menyunggingkan senyum sinis di sudut bibirnya. Ia tahu betul bagaimana sang lord sangat membenci siapapun yang membuatnya kehilangan wibawa di depan umum. Dalam benaknya, ini saat yang tepat bagi Ye-won menerima murka lord. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Langkah kaki bergema. Wamyu maju berdiri di samping Cheon Ye-won, lalu menunjukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan sang lord. Dengan penuh tanggung jawab, ia menyampaikan permintaan yang mengejutkan semua yang hadir. Ia memohon agar hukuman atas insiden ini dijatuhkan kepadanya, bukan pada Cheon Ye-won. Ia mengakui bahwa kesalahannya lah sebagai guardian kiri karena telah gagal melindungi tetua ke-12 dari serangan mendadak tetua pertama. Tetua keempat dan kelima tersentak. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang tak mampu mereka sembunyikan. Guardian kiri, Wamyu, secara terbuka menunjukkan dukungannya pada Cheon Ye-won, bukan hanya sebagai pelindung, tapi hampir seperti pelayan yang tunduk pada tuannya. Bagi keduanya, itu adalah hal yang tidak masuk akal dan mengkhawatirkan. Sang Lord pun akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara yang bergema kuat di seluruh aula, ia menyatakan bahwa Cheon Ye-won dan Wamyu diampuni dari hukuman. Alasannya jelas, kesalahan utama terletak pada tetua pertama, yang telah lebih dulu melanggar hukum dan menyerang di dalam aula suci. Dan karena pria itu telah membayar lunas dengan nyawanya, Lord memilih untuk tidak memperpanjang masalah tersebut. Namun wajah sang Lord berubah serius dan suaranya tegas. Ia memperingatkan seluruh hadirin. Melakukan kekerasan atau kejahatan di dalam aula utama adalah bentuk pemberontakan langsung terhadap otoritasnya sebagai penguasa. Dan siapapun yang mengulanginya tidak akan diberi kesempatan kedua. Para tetua langsung menunduk serempak. Suara mereka bersatu, menjawab perintah Lord dengan penuh hormat dan tanpa bantahan. Setelah itu, Lord menatap Cheon Ye-won dengan tajam, lalu mengumumkan sesuatu yang mengejutkan seluruh dewan. Putranya ketujuh, Cheon Ye-won, yang telah membuktikan kemampuannya, keberaniannya, dan tekadnya,
mulai hari ini akan diangkat sebagai Vice Lord. Sang Lord melanjutkan, menanyakan apakah ada yang menentang keputusan tersebut. Namun, tak satu pun suara terdengar. Para tetua dari 6 klan utama hanya terdiam. Lidah mereka seperti terikat, dan wajah mereka membeku oleh amarah dan ketidakpercayaan. Sesaat kemudian, Sang Lord mendeklarasikan dengan penuh wibawa, mulai saat ini, Jeon Ye-won adalah putra mahkota resmi dari kultus demoni. Seketika itu juga, aula yang sebelumnya diliputi ketegangan berubah menjadi lautan sorakan. Suara lantang, hidup kultus demonik, menggema dari penjuru aula. Di antara sorakan itu, ayah dari Go Wang-hul berdiri terpaku. Dalam hatinya, ia tak bisa mempercayai kenyataan ini. Untuk pertama kalinya dalam 500 tahun sejarah kultus, pewaris tahta bukan berasal dari salah satu dari 6 klan utama. Ia sadar, mulai sekarang, segalanya akan berubah. Sementara itu, para tetua dari 6 klan hanya terduduk kaku di tempat, menahan bara kemarahan yang nyaris meledak. Di tengah semua itu, Jeon Ye-won yang menjadi pusat perhatian tetap tenang. Namun dalam hatinya, tekadnya mengeras lebih dari sebelumnya. Ia bergumam dalam benaknya. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sekarang, aku bisa berdiri sejajar dengan mereka. Demi ibuku, aku akan menghancurkan kalian satu persatu.